Master Pavilion memimpin beberapa orang dan bergegas keluar lembah, menarik perhatian banyak orang. Namun, Master Pavilion tidak berbicara dan tidak ada yang berani mengikuti. Mereka hanya berkumpul dan berbicara, menebak-nebak apa yang terjadi dan mengapa Master Pavilion dan yang lainnya begitu bersemangat. Sekelompok orang berjalan keluar dari lembah dan berlari ke selatan setelah berlari sejauh puluhan ribu mil. Mereka tiba di pegunungan dan Jiang Xinghe berkata, "Oke, itu dia." Penatuagu mengeluarkan panduan guntur langit dan melihat darah naga jahat dan berkata, "Darah jahat, saya akan membuangnya nanti. Anda memasuki ladang ranjau dari samping. Jika Anda merasa tidak dapat menahannya, keluarlah langsung." Tidak ada yang bisa menjamin bahwa baju besi anti guntur dapat menahan guntur langit, jadi tentu saja mereka tidak berani masuk langsung ke kedalaman ladang ranjau. Demon Darah Naga memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan pertahanan yang sangat tidak normal. Jika terjadi kesalahan di luar ladang ranjau, Demon Darah Naga dapat dengan mudah mundur dengan kekuatannya. Kejahatan berdarah naga mengangguk sedikit, dan pikiran spiritual Jiang Xinghe menjelajahi sekeliling. Setelah memindai beberapa kali untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya, dia berkata, "Mari kita mulai." Tetua kuno meledakkan Tian Lei Yin, dan Tian Lei Yin secara bertahap menjadi panas dan terang, menjadi semakin terang, dan tetua kuno tiba-tiba membuangnya ke kejauhan. Bum bum bum. Guntur bergulung di langit, kilat turun dari langit, dan pegunungan di kejauhan berubah menjadi api penyucian. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya berenang, berputar, dan berkedip di dalam, mencoba mengobrak-abrik semua makhluk di bawah. Minum. Iblis darah naga meraung keras, dan cahaya kuning tanah menyala di luar tubuhnya, dan kemudian lingkaran cahaya kuning tanah muncul, membentuk lapisan topeng cahaya di luar tubuhnya. Iblis darah naga terbang menjauh, tapi tidak terlalu cepat. Ketika dia mencapai bagian luar badai petir, kecepatannya bahkan lebih lambat. Dia perlahan mendekati ladang ranjau dengan ekspresi serius di wajahnya, karena bahkan dengan kekuatannya, jika dia terjerat oleh lebih dari selusin guntur dan kilat, dia pada akhirnya akan mati di dalam. Kilatan petir ditarik dan diputar membentuk busur ke arah iblis darah naga, seluruh tubuh iblis darah naga menjadi tegang. Dia meraung marah dan membeku di tempat, membiarkan guntur dan kilat setebal lengan melingkari dirinya. Ledakan. Perisai cahaya kuning tanah pada tubuh jahat darah naga meledak lapis demi lapis. Ini adalah perisai pertahanan yang dibentuk oleh arti sebenarnya dari elemen tanah, tetapi langsung dihancurkan oleh petir. Mendesis. Jiang Xinghe dan yang lainnya menjadi gugup. Guntur dan kilat ini sangat dahsyat sehingga jika armor anti guntur tidak dapat menghentikannya, Demon Darah Naga kemungkinan besar akan rusak parah. Jika Anda tidak mundur, Demon Darah Naga pada akhirnya akan berubah menjadi abu ketika sisa petir menyambar. Bas. Pada saat ini, armor tempur berwarna biru langit di luar tubuh Dragon Blood Demon menyala dengan ribuan sinar cahaya. Guntur dan kilat menjeratnya dan menghilang seketika, jelas diserap oleh armor tempur berwarna biru langit. Tuan Pavilion. Setan darah naga berteriak dengan penuh semangat. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Jiang Xinghe dan berteriak semua petir telah diserap. Wajah Jiang Xinghe dipenuhi dengan ekstasi, Penatuagu dan Penatuaki sama-sama bersemangat dan hampir menangis. Cici. Guntur dan kilat lainnya merobek kehampaan dan menghantam. Setan darah naga bergegas menuju Guntur dan kilat dengan bangga. Guntur dan kilat menjeratnya, tetapi dengan cepat menghilang ke dalam baju besinya. Bagus. Setan darah naga merasakannya, wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan janggutnya berdiri tegak. Dia berinisiatif untuk bergegas menuju ladang ranjau, dan tubuhnya langsung terjerat oleh dua naga petir, namun pada akhirnya hasilnya sama, mereka semua terserap ke dalam armor tahan ranjau. Bagus. Luli mengangguk sedikit, sekarang armor anti petir pada awalnya telah diverifikasi mampu menyerap petir. Tergantung seberapa banyak petir yang bisa diserapnya, apakah akan ada masalah jika terus-menerus dihujani petir. Memanggil. Kecepatan iblis darah naga meningkat, dan ia melesat seperti singa liar, mempengaruhi lebih dari selusin sambaran petir sekaligus. Yang membuat semua orang terpesona, lebih dari selusin naga petir meraung, dan pada akhirnya mereka semua dengan mudah diserap oleh armor tersebut. Dragon Blood Demon tidak terluka sama sekali. Sehat. Wajah Penatuagu dipenuhi dengan kegembiraan. Ini mungkin hari paling membahagiakannya dalam 10 tahun terakhir. Ada sedikit air mata di matanya, dan matanya menatap Luli dengan lebih ramah. Selamat, Guru. Luli melihat iblis darah naga merajalela di ladang ranjau dan memastikan bahwa baju besi anti guntur dapat menahan guntur langit untuk waktu yang singkat, setidaknya satu guntur dan kilat ditarik ke bawah oleh pemicu guntur langit. Dia mengangkat tangannya ke arah sesepuh kuno dan berkata, "Selamat, Guru,
Selamat, Guru, karena telah menyempurnakan baju besi super ilahi lainnya yang akan meninggalkan nama sepanjang zaman dan dicatat dalam sejarah. Ya, oke, anak baik. Tetua kuno itu mengangguk dengan air mata berlinang. Dengan mengatakan ini, Luli memberikan semua pujian kepadanya. Meskipun dia pantas mendapatkannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia menyempurnakan armor ilahi. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi Luli. Seorang jenius muda seperti itu masih bisa menyempurnakan senjata ampuh. Ini adalah ancaman besar bagi banyak kekuatan. Akan bermanfaat jika menyingkirkannya. Setidaknya, Istana Disa tidak akan membiarkan Luli tumbuh. Setan darah naga terbang di udara, dan ketika semua guntur langit menghilang, dia berteriak kepada tetua kuno gunung, lempar timah guntur langit lagi. Armor ilahi ini dapat menyerap banyak guntur langit, 100 kali lebih banyak. Bagus. Bagus. Penatua Tianlei Yinggu telah menyempurnakan banyak darinya sebelumnya, dan seluruh paviliun artefak memiliki setidaknya beberapa ribu keping dalam stok, yang dapat dihamburkan sebanyak yang dia inginkan. Tangan tetua kuno bersinar dengan cahaya, dan dua pemicu guntur langit muncul. Dia meledakkannya pada saat yang sama dan melemparkannya ke arah kejahatan darah naga. Dia tertawa hati-hati, kejahatan darah. Kali ini ada dua pemicu guntur langit. Bisakah kamu menanggungnya jika kamu tidak tahan? Sesuatu telah terjadi. Hahaha. Demon darah naga tertawa keras dan berkata jangan khawatir, Sanhe, aku merasa semakin banyak armor dewa menyerap guntur, semakin kuat pertahanannya, dan petir yang tersimpan di dalamnya saat ini kurang dari 1%. Saya pikir jika semua petir diserap, diperkirakan kekuatan pertahanan dari armor ilahi ini dapat melebihi banyak armor ilahi tingkat super. Bum bum bum. Langit dipenuhi dengan guntur dan kilat, dan iblis darah naga berjalan dengan bebas di dalam, semua petir yang jatuh pada armor itu menghilang dan diserap oleh armor itu. Setelah iblis berdarah naga melewatinya lebih dari selusin kali dan petir menyerap sebagian besarnya, Luli dan Penatua Gu benar-benar lega, armor ilahi ini dipastikan menjadi karya yang sangat sukses. Bagus. Tetua kuno tidak lagi memikirkan tentang armor ilahi, tetapi berpikir untuk meningkatkan panduan guntur surgawi, karena salah satu dari dua cara untuk meningkatkan panduan guntur surgawi yang diberikan oleh Luli adalah dengan menggunakan formasi pengumpulan guntur. Keberhasilan armor anti petir juga secara tidak langsung membuktikan bahwa yin petir dapat ditingkatkan dengan sukses. Tuan Paviliun, Penatua Gu berjalan menuju Jiang Xinghe dan berbisik saya mungkin membutuhkan banyak materi ilahi akhir-akhir ini, jadi saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu. Tentu, Jiang Xinghe sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata dengan acuh tak acuh Anda ingin menyempurnakan baju besi anti guntur ini, kan? Anda dapat memiliki materi ilahi sebanyak yang Anda inginkan, minta saja Penatua Qi untuk mendapatkannya. Tidak, Penatua Gu menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak menyempurnakan baju besi ilahi, tetapi meningkatkan Tianlei Yin. Saya 80% yakin bahwa modifikasi Tianlei Yin akan berhasil. Pada saat itu, tingkat kematian pasti akan meningkat 10 kali lipat. Apa, meskipun itu adalah kota Jiang Xinghe, dia tidak bisa tenang lagi dan berseru Sansi, apakah kamu yakin? Penatua Gu mengangguk dengan berat dan berkata oke. Bagus. Jiang Xinghe sangat gembira, dan melambaikan tangannya dan berkata Sanhe, kamu dapat menyempurnakannya dengan seluruh kekuatanmu, memberikan orang kepada orang, memberikan materi ilahi kepada materi ilahi, dan memberikan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu dapat meningkatkan kekuatan Tianlei 10 kali lipat, dia adalah kontributor terbesar paviliun artefak ilahi kami dalam ribuan tahun, dan dapat meninggalkan namanya dalam sejarah. Jiang Xinghe memberinya otoritas terbesar, dan Penatua Qi juga ada di sini. Ketika ketua paviliun berbicara, dia tidak akan mengatakan apapun. Bahkan jika Penatua Gu mengosongkan gudang, dia tidak akan keberatan. Tentu saja, paviliun artefak sangat kaya dan menjual begitu banyak senjata ilahi setiap tahun. Kekayaan yang dikumpulkan oleh paviliun artefak selama bertahun-tahun diperkirakan lebih besar daripada 72 sekte dewa manapun. Jadi apalagi pemborosan sesepuh kuno, bahkan jika dia menyia-nyiakan ratusan juta sumber daya ilahi, itu tidak akan berarti apa-apa bagi paviliun artefak. Jika paviliun artefak dapat mengembangkan pemicu guntur yang lebih kuat, ditambah baju besi tahan guntur, maka paviliun artefak tidak akan takut pada kekuatan super apapun di dunia dewa. Bahkan kekuatan biasa dengan kekuatan tertinggi dunia dewa tidak memerlukannya. Takut, karena kekuatan paviliun artefak adalah senjata pembasmi yang dapat membasmi musuh kapan saja, ribuan guntur langit akan meledak dan kekuatan apapun akan musnah. Iblis darah naga kembali dan mengembalikan armor itu kepada tetua kuno setelah melepaskan hubungan spiritualnya.
ini adalah armor ilahi pertama dan tetua kuno pasti perlu mempelajari dan memperbaikinya. Bagaimanapun, tetua kuno telah menyempurnakan satu bagian, dan dia dapat menyempurnakan bagian kedua dan ketiga. Pada saat itu, diperkirakan setiap tetua di paviliun artefak ilahi akan memilikinya. Tetua kuno membalikkan tangannya dan melemparkan baju besi ilahi kepada Luli dan berkata, "Luli, baju besi ilahi ini telah diberikan kepadamu. Ngomong-ngomong, beri nama pada baju besi tahan petir semacam ini." Dengan baik, Jiang Xinghe dan Elder Dragon Blood Demon Qi memandang Luli dengan sedikit heran, sangat mudah untuk memahami bahwa tetua kuno memberikan baju besi ilahi kepada Luli. Tapi hak untuk memberi nama baju besi ilahi juga diberikan kepada Luli. Hal ini agak tidak terduga. Setiap kali muncul artefak baru, pencipta berhak menamainya. Ini adalah sesuatu yang dapat diwariskan selama berabad-abad. Misalnya, seorang pengrajin ulung pernah menyempurnakan alat terbang unik, yang kemudian ia beri nama sesuai namanya. Dengan kepopuleran alat terbang ini, namanya pun tersebar luas, lebih gemilang dari meninggalkan nama dalam sejarah. Armor anti-guntur semacam ini sangat misterius sehingga ketika guntur dan kilat terakumulasi sepenuhnya, kekuatan pertahanannya akan melebihi semua armor dewa kelas super. Armor dewa ini pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia di masa depan. Penatua Gu benar-benar menyerahkan hak penamaan yang begitu penting kepada Luli untuk publisitas seperti itu. Luli berpartisipasi dalam seluruh proses penyempurnaan perlengkapan ilahi ini, dan memberi saya banyak nasihat yang sangat menginspirasi saya. Jika saya, orang tua yang jahat, menginginkan reputasi palsu, saya dapat memberikannya kepada orang-orang muda. Melihat ekspresi terkejut dari Jiang Xinghe dan yang lainnya, Penatua Gu menjelaskan dengan santai. Jiang Xinghe dan yang lainnya merasa skeptis, berpikir bahwa Penatua Gu terlalu baik kepada Luli, bahkan terlalu berlebihan. Oke, terima kasih guru. Luli tahu bahwa Penatua Gu sebenarnya sedang memperbaiki dirinya sendiri secara tidak langsung. Pada saat ini, Master Pavilion dan yang lainnya ada di sini dan dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Dia berpikir sejenak dan berkata armor ilahi ini dapat menahan petir, menyerap guntur, dan menyimpan guntur. Atau kita bisa menyebutnya armor guntur. Luli tidak melangkah terlalu jauh dan tidak menamainya dengan namanya. Penamaannya cukup memuaskan Jiang Xinghe dan yang lainnya mengangguk sedikit, sangat puas dengan kemampuan Luli untuk maju dan mundur. Jika Luli diberi nama Lu Jia, Luli Jia, Lu Wang Jia, Del, maka mereka akan merasa sangat malu. Semua orang berjalan menuju lembah di pintu masuk lembah. Jiang Xinghe sekali lagi mengatakan kepadanya bahwa kecuali 5 orang yang hadir, masalah ini tidak boleh disebarluaskan keluar. Tentu saja, kalimat ini terutama ditujukan untuk Luli, dan semua orang tahu pentingnya. Kembali ke istana tetua kuno, Master Pavilion tidak pergi. Dia meminta Long Suesa dan Penatua Qi untuk pergi terlebih dahulu. Dia mengikuti tetua kuno ke halaman belakang dan mendengarkan gambaran umum tetua kuno tentang bagaimana meningkatkan Tianleiyin. Setelah mendengarkan cerita tetua kuno, Jiang Xinghe menjadi lebih percaya diri dalam meningkatkan sumbu guntur langit. Dia adalah ahli dari pengrajin dewa, meskipun dia tidak mengetahui diagram lingkaran sihir Tianleiyin. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli dalam pemurnian senjata. Oke, tolong kembangkan dengan hati-hati, San He. Jiang Xinghe tidak melihat atau mendiskusikan detail spesifik dan diagram lingkaran sihir. Setiap pemurni senjata memiliki keahliannya sendiri, dan mereka semua mengetahui aturan satu sama lain. Tidak menyentuh keterampilan unik mereka berarti tidak menghormati para tetua kuno. Setelah Jiang Xinghe pergi, Penatua Qi dengan cepat mengirimkan sejumlah besar materi ilahi. Semuanya dipesan oleh Jiang Xinghe sendiri, memungkinkan tetua kuno menghabiskan sebanyak yang dia inginkan untuk menyempurnakan senjata. Luli awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam pemurnian Tianleiyin nanti karena dia ingin terus membaca. Bagaimanapun, setelah Tianleiyin ditingkatkan, Penatua Gu pasti akan memberinya beberapa cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mengetahui metode modifikasi inti, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya di masa depan. Hanya saja Penatua Gu memaksanya untuk menyempurnakannya bersama. Luli tahu bahwa Penatua Gu melakukannya demi kebaikannya sendiri dan ingin belajar sesuatu darinya. Dia memiliki pengetahuan teoritis yang baik tetapi hampir tidak memiliki pengetahuan praktis. Luli tidak berani menolak perintah Penatua Gu, jadi dia hanya bisa mengikutinya dan mulai menyempurnakan panduan Dewa Petir berulang kali. Penatua Gu pertama-tama memurnikan Dewa Petir yang tak terhitung jumlahnya, dia akan menjelaskan setiap langkah kepada Luli secara mendetail dan memerintahkan Luli untuk melakukannya sendiri. Penatua Gu sedikit malu karena Luli tidak dapat mengungkapkan bahwa dialah yang menciptakan lingkaran sihir itu. Jadi dia ingin mencoba yang terbaik untuk menggantikan Luli,
dan dia akan mengajari Luli langkah demi langkah cara menyempurnakan panduan Dewa Petir. Lei Shenyin adalah keahlian unik Penatuagu. Bahkan Master Pavilion tidak mengetahuinya. Penatuagu mengajarkannya kepada Luli dengan begitu mudah. Dia benar-benar memperlakukannya seperti putranya sendiri. Bagaimana Luli bisa menolak kebaikan seorang lelaki tua yang kesepian? Dia hanya bisa belajar dengan giat, menggunakan sebagian untuk menyempurnakan, dan mencoba yang terbaik untuk memuaskan sesepuh kuno. Luli belum pernah menyempurnakan artefak sebelumnya, jadi untuk menyempurnakan artefak yang menuntut sekaligus, dia pasti sedikit bingung dan sering melakukan kesalahan. Penatuagu sangat sabar dan tidak pernah memukul atau memarahi Luli, dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Semakin Penatuagu berperilaku seperti ini, semakin sedikit Luli yang berani ceroboh dan mengabdikan dirinya untuk belajar, berlatih, dan merenung. Dia sendiri memiliki pengetahuan teoritis yang kuat. Dengan bimbingan seorang guru terkenal dan latihan berulang kali, kemampuannya dalam pemurnian senjata meningkat pesat. Penatuagu sangat senang dengan kemajuan pesat tersebut. Penatuagu menghabiskan 1,5 bulan untuk menyempurnakan panduan guntur surgawi, dan Luli mengikutinya untuk belajar selama 1,5 bulan. Qian Huanhan juga datang untuk membantu kemudian, dan tentu saja datang lebih banyak untuk belajar. Ini adalah inisiatif Luli untuk memohon belas kasihan. Jika tidak, Penatuagu pasti tidak ingin Qian Huanhan datang dan merusak pemandangan. Dalam 1,5 bulan, lebih dari 300 Tian Lei Yin disempurnakan, dan ini dikirim ke rumah urusan dalam negeri. Penatuagu tidak membantu pavilion artefak mengisi kembali inventarisnya, tetapi sedang memikirkan tentang cara meningkatkan Tian Lei Yin sambil menyempurnakan. Di sana, setelah tetua kuno beristirahat untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk mencoba meningkatkan Tian Lei Yin. Dia memilih rencana kedua yang diberikan oleh Luli membangun susunan pengumpul guntur di dalam Tian Lei Yin, menggunakan Tian Lei Yin untuk menarik guntur langit, dan kemudian gunakan formasi pengumpulan guntur untuk mengumpulkan guntur langit itu. Bila perlu, ledakan guntur langit untuk segera melepaskan guntur langit ganas yang terkumpul di dalamnya, membasmi musuh di sekitar. Ada kata kutipan untuk guntur langit, yang perlu ditarik ke bawah oleh guntur langit, ini butuh waktu. Kecepatan orang kuat sangat tidak normal, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh orang super kuat dapat menjangkau dalam satu tarikan napas. Jadi, saat guntur turun, orang super kuat di dunia dewa memiliki peluang besar untuk melakukannya, melarikan diri dengan mudah. Jika petir disimpan di dalam dan meledak seketika, bahkan kekuatan super para dewa pun tidak akan bisa menghindarinya. Selama ada cukup guntur dan kilat, dan mereka cukup kuat, mustahil bermimpi membasmi kekuatan super di alam dewa. Wajah Penatuagu penuh dengan kegembiraan ketika dia memikirkan hal ini, dan dia bergumam jika itu benar-benar dapat dikembangkan, maka bukan guntur yang memicu langit, tetapi ledakan dewa guntur. Itulah pembasmi sebenarnya senjata yang bisa membuat dunia para dewa menjadi besar. Senjata pembasmi gempa bumi. Peningkatan Tian Lei Yin tidak terlalu mulus, secara teori baik-baik saja, tetapi berbagai masalah datang silih berganti dalam praktiknya. Penatuagu dan Luli berdiskusi dan bereksperimen siang dan malam, memecahkan masalah satu persatu. Luli memiliki banyak sekali pengetahuan tentang pemurnian senjata di benaknya. Jika dia tidak mengerti, dia bisa bertanya kepada Sue Ling Er. Kali ini dia sangat membantu tetua kuno. Kadang-kadang, satu kalimat akan mencerahkan tetua kuno dan segera membangunkannya. Jika dia tidak mengembangkannya dengan tetua kuno, Luli tidak akan memahami sulitnya menyempurnakan senjata. Dia juga tidak akan mengerti mengapa begitu sulit bagi seorang ahli untuk dilahirkan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk desain artefak tingkat lanjut sangat besar. Satu kesalahan akan mengubah kinerja keseluruhan artefak secara drastis, dan kesalahan apapun dapat menyebabkan artefak menjadi tidak berguna. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jiang Xinghe sangat ingin bertemu dengannya, dan akan datang setiap setengah bulan. Tentu saja, dia di sini bukan untuk mencuri keahliannya, tetapi hanya untuk memperhatikan kemajuannya. Penatuagu dan Luli telah menghabiskan 2 hingga 3 juta materi ilahi, tetapi belum ada tanda-tanda keberhasilan. Jiang Xinghe tidak merasa buruk sama sekali. Bahkan jika itu menghabiskan ratusan juta sumber daya ilahi, apalagi jutaan sumber daya ilahi, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, setiap artefak yang menentang surga memerlukan pengujian, pemurnian, dan pemurnian berulang kali, perbaikan sebelum menjadi sempurna. Dalam beberapa bulan terakhir, tingkat pemurnian senjata Luli telah melonjak. Berdasarkan pemahaman Luli tentang lingkaran sihir, tetua kuno memutuskan bahwa pemurnian artefak biasa bermutu tinggi oleh Luli tidak lagi menjadi masalah, yang berarti bahwa Luli sekarang menjadi pengrajin ulung. Luli tidak berniat menyempurnakan senjata ilahi,
dan hanya memikirkan cara membuat Tianlei Yin yang lebih baik. Dia terus berdiskusi dan bereksperimen dengan para tetua kuno, dan keduanya menyempurnakan ratusan bahan embrio yang berbeda. Panduan Tianlei yang baru perlu menyimpan guntur, sehingga materi panduan Tianlei yang asli tidak dapat digunakan lagi, dan materi ilahi yang baru perlu diganti. Tetapi materi ilahi biasa tidak dapat menarik guntur, jadi segala jenis konflik dan kontradiksi memerlukan Penatua Gu dan Lu Li untuk mempelajari, memverifikasi, dan bereksperimen sedikit demi sedikit. 3 bulan berlalu lagi, dan keduanya menghabiskan jutaan sumber daya ilahi di paviliun artefak, dan akhirnya menyempurnakan panduan guntur langit pertama yang ditingkatkan. Panduan guntur langit ini diberi nama Murka Dewa Guntur. Disayangkan, Penatua Gu dan Lu Li dengan bersemangat membawanya keluar lembah untuk mengujinya. Ketika mereka menurunkan guntur, Dewa Guntur, yang baru saja keluar dari tungku, hancur berkeping-keping oleh guntur. Melihat kemurkaan Dewa Petir tanpa sisa, Penatua Gu dan Lu Li saling memandang. Mereka bahkan tidak menyadari apa masalahnya. Kemarahan Dewa Petir yang telah mereka perbaiki dengan susah payah hancur berkeping-keping. Lu Li mau tidak mau merasa sedikit putus asa. Penatua Gu bijaksana. Dia berdiri sendirian untuk waktu yang lama dan tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berkata, "Ups, saya lupa satu hal, si Wen Gang tidak dapat dicampur dengan belerang dan timah, bubuk, jika tidak maka akan mudah meledak. Pantas saja Tianlei itu meledak dengan satu ledakan, aku sudah tua bodoh." Penatua Gu mengabaikan Lu Li dan bergegas menuju istana sendirian. Lu Li bangun dan segera mengikutinya. Keduanya bergegas ke manor seperti kilat dan mulai memurnikan lagi. Suatu hari kemudian, kemarahan Dewa Petir kedua muncul, dan mereka berdua bergegas keluar lembah dengan penuh semangat. Hasilnya juga tidak memuaskan. Saat guntur melanda, kemarahan Dewa Petir meledak seketika. Kali ini, tetua kuno tidak dapat memahaminya sendiri. Jadi dia kembali belajar, setelah merenung selama 5 hari, dia menyempurnakan Murka Dewa Petir lagi. Setelah pemurnian berhasil, saya terus bereksperimen, tetapi hasilnya sama meledak setelah disambar petir. Yang keempat, yang kelima, yang ke-10. Setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan. Lu Li tidak menyangka bahwa pemurnian artefak tingkat tinggi akan sangat merepotkan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah lingkaran sihir dikembangkan, sisanya tidak akan menjadi masalah. Tapi saya tidak menyangka akan memakan waktu lama dan begitu banyak bahan magis untuk menyempurnakan senjata setinggi Penatua Gu. Sangat mahal untuk menjadi pemurni senjata. Bagaimana mungkin sekte kecil biasa mampu memilikinya? Penyuling senjata. Akhirnya bertahan. Ketika kemarahan Dewa Petir ke-15 dimurnikan, akhirnya ia mampu menahan guntur langit, dan susunan pengumpul guntur di dalamnya mulai menyerap guntur dan kilat. Tapi masih ada masalah dengan Murka Dewa Petir ini. Setelah menyerap beberapa guntur dan kilat, ia meledak dengan cepat. Bagus. Meski akhirnya meledak, setidaknya ia membuat terobosan besar dan kini bisa menyerap sejumlah petir. Setelah kembali dan memperbaikinya, ia dapat menyerap lebih banyak guntur dan kilat. Setelah beberapa perbaikan lagi, Murka Dewa Petir akan selesai. Sebulan kemudian, Penatua Gu menelepon Jiang Xinghe, Setan Darah Naga, dan Penatua Qi. Jiang Xinghe dan yang lainnya sangat bersemangat. Setelah menghabiskan begitu banyak materi ilahi dan memakan waktu begitu lama, Penatua Gu akhirnya memanggil mereka hari ini. Kali ini jelas bahwa kemarahan Dewa Petir berhasil disempurnakan. Ini dia. Tetua kuno menyerahkan bola bundar biru kepada Lu Li dan memintanya untuk mengaktifkannya. Lu Li mengangguk sedikit dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya untuk mengaktifkan lingkaran sihir di dalamnya. Hei! Lu Li melemparkan kemarahan Dewa Petir, dan langit tiba-tiba bergemuruh dengan guntur, dan kilat menyambar di seluruh langit. Namun kali ini petir dan kilat tersebut tidak menyerang sembarangan, melainkan semuanya melesat menuju bola biru tersebut. Semua petir dan kilat tersebut menyambar bola tersebut dan menghilang, serta diserap oleh bola tersebut. Bum bum bum. Murka Dewa Petir ini tidak seperti guntur dari langit yang hanya menimbulkan semburan guntur dan kilat, melainkan menimbulkan guntur dan kilat secara terus-menerus. Butuh sebatang dupa penuh untuk meledak, dan setidaknya ribuan guntur dan kilat meledak sebelum langit kembali tenang. Itu dia. Tetua kuno itu melirik sebentar dan mengangguk sedikit. Lu Li menyalakan tangannya dan melepaskan ledakan kekuatan suci, mengenai kemarahan Dewa Petir. Ledakan. Kemarahan Dewa Petir tiba-tiba meledak, dan kemudian guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan liar. Area hampir 10 mil di sekitar kemarahan Dewa Petir ditutupi oleh guntur dan kilat yang dahsyat. Dan aura yang menghancurkan dunia datang dari sana, membuat Lu Li dan yang lainnya merasakan kehadiran jiwa mereka. Iblis darah naga adalah yang paling kuat, tapi dia merasakannya paling dalam,
Otot-otot di wajahnya menegang, dan dia tanpa sadar menghirup udara dingin beberapa kali. Setelah guntur dan kilat itu perlahan menghilang, dia menarik napas panjang dan berkata senjata pembasmi tiada taraf telah lahir. San He, setelah hari ini kamu akan mencatat sejarah dunia dewa. Kekuatan murka Dewa Petir sangat menakutkan. Jika itu meledak di sekitarku, aku harus mati. San He, seluruh paviliun artefak bangga padamu. Jiang Xinghe menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kelahiran kemarahan Dewa Petir memiliki kelebihan dan kekurangan bagi paviliun artefak, tetapi lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi seluruh alam dewa. Karena kemarahan Dewa Petir akan menyebabkan banyak orang terbasmi tanpa ampun, jika metode pemurnian kemarahan Dewa Petir menyebar, seluruh alam dewa mungkin akan berada dalam kekacauan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati pada akhirnya dan apakah hal itu akan menyebabkan bencana di alam dewa. Namun dalam posisi Jiang Xinghe, dia harus mendukung pemurnian kemarahan Dewa Petir. Dengan kemarahan Dewa Petir, paviliun artefaknya akan memiliki pencegahan mutlak. Ini akan lebih bermanfaat bagi pengembangan paviliun artefak di masa depan, dan statusnya di Sekte Pengrajin Ilahi juga akan sangat ditingkatkan. Sekte Pengrajin Ilahi memiliki banyak sub kekuatan di alam dewa, dan paviliun artefak ilahi tidak ada artinya di mata pejabat senior Sekte Pengrajin Ilahi. Jika Anda memiliki kemarahan Dewa Petir, status paviliun artefak di Sekte Pengrajin akan meningkat pesat. Tidak peduli, Jiang Xinghe mengambil keputusan, melambaikan tangannya dan berkata San He, tolong bekerja keras selama periode ini dan sempurnakan 1000 keping kemarahan Dewa Petir sesegera mungkin. Semua tetua akan mematuhi perintahmu. Dengan 1000 keping kemarahan Dewa Petir, paviliun artefak kami akan memiliki pencegahan mutlak. Setelah kemarahan Dewa Petir berhasil dikembangkan, seluruh paviliun artefak menjadi sedikit hidup. Sebagian besar tetua memobilisasi dan memasuki istana tetua kuno, dan materi ilahi yang tak terhitung jumlahnya dimobilisasi. Penatuaki berteleportasi semalaman dan keluar untuk membeli materi ilahi dalam jumlah besar. Jiang Xinghe berencana untuk menyempurnakan 1000 keping kemarahan Dewa Petir dan 30 keping armor guntur. Beban kerja sebesar itu tidak dapat diselesaikan hanya oleh para tetua kuno. Jadi sekelompok tetua keluar untuk membantu dan menyempurnakan embrio senjata sesuai dengan persyaratan tetua kuno. Selain itu, para tetua yang menyegel roh senjata dan senjata tetap semuanya memenuhi syarat. Tetua kuno hanya bertanggung jawab untuk menuliskan lingkaran sihir. Inti dari kemarahan Dewa Petir adalah lingkaran sihir. Selama lingkaran sihir prasasti tidak bocor, sangat mustahil bagi tetua lainnya untuk mengetahui metode pemurnian guntur murka Tuhan. Dengan cara ini, para tetua kuno akan jauh lebih santai dan efisiensi mereka akan meningkat pesat. Di masa lalu, pemurnian Tianlei Yin juga diselesaikan dengan cara ini. Rumah tetua kuno dikelilingi oleh murid-murid aula perang, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar kecuali yang lebih tua. Selain itu, para tetua ini tidak tahu apa yang sedang mereka perbaiki. Jiang Xinghe tahu bahwa jika informasi tersebut bocor sebelum 1000 keping kemarahan Dewa Petir disempurnakan, kemungkinan besar akan membawa bencana besar ke paviliun artefak. Para murid paviliun artefak sangat penasaran, dan Nona Dan, Long Yunhai, dan yang lainnya terus mencari orang untuk bertanya. Tetapi bahkan para tetua yang terlibat dalam pemurnian tidak tahu, bagaimana Nona Dan bisa mengetahuinya. Penatuaki kembali dengan miliaran sumber daya ilahi dan membeli materi ilahi dalam jumlah besar. Kediaman Penatua Gu sibuk bekerja siang dan malam, dan efisiensinya sangat cepat. Tetua kuno menjadi semakin mahir dalam mengukir lingkaran sihir, dan kecepatannya semakin cepat. Saat pertama kali saya kembangkan bersama Luli, butuh waktu beberapa jam untuk menuliskan lingkaran sihirnya. Sekarang hanya membutuhkan waktu 1 jam. Diperkirakan setelah saya lebih mengenalnya, itu bisa ditulis paling lama setengah jam. Luli dan Qian Huanhan sangat sibuk, mereka bertanggung jawab mengatur materi suci, mengangkut embrio, Del. Faktanya, Luli hampir tidak dapat mengukir formasi sihir karena dia sangat akrab dengan formasi sihir ini, tetapi Penatua Gu tidak mengizinkannya ikut campur, jika tidak, Luli mungkin dalam bahaya jika formasi sihir tersebut bocor. Setengah bulan, meskipun tingkat kerusakannya tinggi pada awalnya, setelah menjadi mahir, beberapa bagian dari kemarahan Dewa Petir disempurnakan setiap hari. Produk jadi yang dimurnikan diambil langsung oleh Penatuaki tanpa memberikan kesempatan kepada para Penatua untuk mempelajarinya. Setelah menyempurnakan hampir 100 keping kemarahan Dewa Petir dalam waktu setengah bulan, Jiang Xinghe diam-diam mengirim setan darah naga untuk menyerang semua kemarahan Dewa Petir dengan guntur dan kilat, sehingga mereka dapat dilepaskan kapan saja untuk menghancurkan musuh hingga berkeping-keping. 1 bulan kemudian, lebih dari 200 keping kemarahan Dewa Petir telah disempurnakan,
dan berita itu pasti bocor. Ada mata-mata di dalam paviliun artefak suci itu sendiri. Selain itu, Penatua Ki telah membeli begitu banyak bahan suci, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari orang lain. Hari ini, susunan teleportasi di paviliun artefak menyala, dan 3 sosok muncul di susunan teleportasi Jiang Xinghe dan Iblis Darah Naga terbang dengan sapuan pikiran ilahinya. Halo, Penatua He, Penatua Ying, Nona Huang. Jiang Xinghe memberi hormat dengan hormat. Jiang Xinghe sudah menduga bahwa Sekte Senjiang akan mengirim seseorang. Tapi saya tidak menyangka Sekte Senjiang akan begitu memperhatikannya. 2 pukulan besar sebenarnya dikirim ke sini. Galaksi. Penatua He tersenyum dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Dia melihat sekeliling lembah artefak, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Luo Huang dan berkata, saya mendengar bahwa pemandangan di sini bagus, dan ada beberapa tempat pemandangan indah di dekatnya. Huang kecil sedang bosan akhir-akhir ini, jadi lelaki tua itu mengambil dia di sini untuk bersenang-senang. Bermain. Jiang Xinghe dan Long Suesa diam-diam merasa geli seorang gadis datang untuk bermain dan dia membutuhkan Penatua He untuk menemaninya secara langsung. Terlebih lagi, Penatua Ying adalah seorang ahli pengrajin, jadi mengapa dia datang ke paviliun artefak dengan begitu bosan? Selamat datang. Di permukaan, Jiang Xinghe sangat sopan dan menyambut mereka bertiga di istana. Setelah mengobrol sebentar, susunan teleportasi menyala kembali. Kali ini 2 orang datang, seorang lelaki tua botak dan seorang pemuda tampan. Ah, Nona Dan, yang baru saja masuk ke aula dan hendak menerima hadiah, terhanyut dalam pikirannya. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah merah, dan dia berkata dengan gembira, mengapa dia ada di sini? Lou Tianxing, orang tua gila, dan Lou 12. Jiang Xinghe tersapu dengan pikiran spiritualnya dan sedikit terkejut seseorang dari Menara Yanyu datang, dan seorang kelas berat datang, Lou Tianxing, orang terkuat di Jalan Yanyu. Orang yang mengikutinya adalah Lou 12, kekasih Nona Dan. Blood Fian pergi menyambutnya. Jiang Xinghe merasakan sakit kepala dan meminta Iblis Darah Naga keluar untuk menyambutnya. Setelah Nona Dan memberi hormat kepada Penatua He dan yang lainnya, dia tersipu dan berkata, aku akan pergi dengan kakek Iblis Darah. Bas. Saat Demon Darah Naga dan Nona Dan keluar, susunan teleportasi muncul lagi, dan kali ini 2 orang datang. Setelah pikiran spiritual Jiang Xinghe menemukan seorang wanita cantik dengan pakaian istana, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tersenyum pahit pada Penatua He Changying dan menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua He Changying, penguasa istana salju telah tiba. Saya akan menyambutnya. Pergi-pergi. Penatua He tidak peduli sama sekali dan berkata sambil tersenyum Xinghe, jangan khawatir, orang tua itu ada di sini. Tidak peduli siapa yang datang, lembah artefak tidak dapat dibalik. Inilah alam, inilah alam. Jiang Xinghe tersenyum canggung. Arti kata-kata Penatua He sudah jelas. Dia datang untuk mendukung paviliun artefak atas nama Sekte Pengrajin Ilahi. Pada saat yang sama, dia juga menjelaskan bahwa tanpa dukungan dari Sekte Pengrajin Ilahi, paviliun artefak ilahi ingin secara eksklusif menikmati murka Dewa Petir. Jelas sekali tidak terlalu realistis. Paviliun artefak ilahi adalah cabang dari Sekte Pengrajin Ilahi, namun bukan berarti paviliun artefak ilahi harus mematuhi Sekte Pengrajin Ilahi. Bukan tidak mungkin untuk memberikan sebagian kemarahan Dewa Petir kepada Sekte Pengrajin Ilahi, tetapi Sekte Pengrajin Ilahi juga harus memberikan kondisi yang cukup murah hati. Jiang Xinghe telah mempertimbangkan semua masalah dengan jelas, dan dia melangkah keluar untuk menyambut Tuan Istana Salju, 12 orang suci salju dari Menara Bintang Lutian, dan lainnya. Tapi alih-alih datang ke aula utama di sini, saya membawanya ke aula samping lain. Hahaha, Xinghe, kita sudah tidak bertemu selama beberapa dekade, kan? Lou Tianxing memiliki kepala botak berkilau. Dia berpegangan tangan dengan Jiang Xinghe dengan penuh kasih sayang dan berkata, kamu terobsesi dengan pemurnian selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar jalan-jalan. Terakhir kali kita berkumpul, saya kurang minum bersamamu, kali ini aku datang kepadamu secara langsung. Kamu tidak mungkin minum cukup, kan? Tuan Istana Sue sangat cantik dan anggun. Dia adalah seorang wanita yang bermartabat dan cantik. Dia melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata Tuan Paviliun Jiang, di mana muridmu bernama Luli? Panggil dia dengan cepat dan tunjukkan padaku. Saya ingin untuk lihat betapa tampan dan gantengnya dia, bagaimana dia bisa merayu hati bayiku Jingya dengan begitu mudahnya. Tuan Istana, wajah cantik orang suci salju segera memerah, dan dia sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Lou 12, yang berada di sebelahnya, menyeringai dan berkata, Ruo Dan, di mana Luli? Aku sudah datanglah,
Tapi dia tidak datang untuk menyambutku dan orang suci salju. Bukankah ini sedikit tidak baik? Dari tanah, Jiang Xinghe dan Long Xuesa saling memandang, keduanya diam-diam waspada. Luli berpartisipasi dalam seluruh proses penyempurnaan kemarahan Dewa Petir dan Armor Guntur, dan tetua kuno sangat menghargainya. Istana Gunung Salju dan Menara Yanyu jelas memiliki motif tersembunyi untuk datang ke sini, jika kedua keluarga menemukan terobosan dari pihak Luli, akan sangat sulit bagi Jiang Xinghe untuk melakukannya, dan beberapa kondisi akan sulit untuk dibuka. Hanya, Master Istana Salju dan Lou 12 berkata demikian, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata Ruodan, pergi dan panggil Luli dan hibur orang suci salju dan 12 tuan muda. Nona dan memasuki istana tetua kuno dengan tanda Jiang Xinghe dan meminta untuk menemui Luli dengan menyebutkan namanya. Ketika Qian Huanhan mendengar ini, dia langsung mengedipkan mata, dia mengira Nona dan telah mengubah jenis kelaminnya dan jatuh cinta pada Luli. Luli meminta instruksi dari Penatua Gu dan berjalan keluar. Nona dan berkata tanpa ekspresi Luli, kakek memintamu keluar untuk menemani orang suci salju dan Low Beach. Aku tidak menyangka itu adalah omong kosong yang bau seperti kamu. Luli, akan melakukan apa saja. Apakah ada yang menyukaimu? Dari apa yang dikatakan Tuan Istana Salju, tampaknya orang suci salju sangat menyukaimu. Katak sepertimu masih memiliki kesempatan untuk makan daging angsa. Luli tidak senang ketika mendengar ini dan mendengus dingin dan berkata, Jiang Ruodan, segera minta maaf padaku, kalau tidak aku akan memberitahu Lou 12 tentang rasa malumu nanti. Minta maaf, kamu sedang bermimpi. Mata Nona dan tiba-tiba melebar dan dia menatap Luli. Yah, kamu yang memintanya. Luli tersenyum santai, mengabaikan Nona dan langsung berjalan keluar. Nona dan melihat punggung Luli, wajahnya sedikit berubah dan dia menjadi sedikit cemas. Dia mengertakkan gigi dan mengejar Luli, tapi dia tetap keras kepala dan tetap diam. Luli mengabaikan Nona dan berjalan ke depan tanpa suara, ketika hendak mencapai halaman belakang. Nona dan akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan berteriak Luli, apa itu? Kata-kata selanjutnya tidak dapat diucapkan lagi, Luli pura-pura tidak mendengar dan terus bergerak maju ke halaman belakang. Nona dan akhirnya menjadi cemas dan mengambil beberapa langkah untuk mengejar Luli, mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Luli memandang Nona dan dengan acuh tak acuh dan mengingatkan Master Pavilion dan yang lainnya dapat melepaskan pikiran spiritual mereka kapan saja, begitu pula Tuan Lou. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya, Nona dan sangat dirugikan hingga dia hampir menangis, matanya memerah, dan wajahnya yang cantik tampak sedih, begitu menyedihkan dan tak tertahankan. Sayangnya, Luli tetap tenang sama sekali, Nona dan hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya minta maaf kepada Anda, dan saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Ini sangat benar. Luli tersenyum puas. Dia sama sekali tidak merasa bersalah karena menindas seorang gadis kecil. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kembalilah ke kamar kerja untuk mencuci tangan. Aku akan menemukanmu di lantai 12 nanti. Anda, Nona dan, seorang gadis muda yang biasanya menyendiri dan menyendiri, belum pernah mendengar pembicaraan hooligan seperti itu sebelumnya, dan dia sangat marah hingga hampir meledak. Luli mengabaikannya dan berjalan menuju aula samping. Hahaha, bahkan sebelum mereka masuk, mereka mendengar tawa ceria Lou 12 melangkah keluar, memeluk Luli erat dan tertawa, saudara Lu, kamu benar-benar merindukanku. Bergantung pada, dipeluk oleh seorang pria di depan umum, Luli merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dia mendorong Lou 12 menjauh dan berkata, keluar dari sini, orang menyebalkan, menjauhlah dariku, atau aku akan berbalik dan pergi langsung. Kenapa kamu seperti ini? Lou 12 tiba-tiba berkata dengan ekspresi kebencian di wajahnya dulu, aku memanggilmu Xiao Tiantian, tapi sekarang aku memanggilmu suamiku. Kamu sangat dingin, kamu sangat tidak berperasaan. Lu Lice benar-benar tidak bisa berkata-kata dan menatap tajam ke arah Lou 12 bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Hahaha, Lou 12 tertawa, merangkul bahu Luli dan berjalan masuk. Luli bekerja sama dengan sangat baik dan memberikan wajah Lou 12 sepenuhnya. Dia tahu bahwa Lou 12 sengaja melakukannya dan dengan sengaja membiarkan Jiang Xinghe melihat hubungan keduanya. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan bekerja sama, Lou 12 telah banyak membantunya, jadi dia harus berterima kasih. Ketika dia masuk, dia menatap Snow Sein, dengan cepat mengangkat tangannya dan memberi hormat, Snow Sein, sudah lama tidak bertemu, kamu menjadi semakin cantik.
Wajah cantik orang suci salju itu memerah dan dia sangat malu sehingga dia menundukkan kepalanya dan membalasnya dengan berkata, Tuan muda Lu sangat memuji. Bukankah berbeda kalau Tuan Lu menjadi semakin tampan? Keduanya bernyanyi dan menggoda seperti sepasang kekasih. Jiang Xinghe Dragon Blood Demon terdiam beberapa saat. Siapa yang dibantu Luli? Luli mengalihkan pandangannya ke Lou Tianxing, membungkuk dalam-dalam dan berkata, Junior, saya telah bertemu kakek Lou. Terima kasih banyak atas bantuan kakek Lou hari itu. Luli sangat berterima kasih. Anak baik, Luli memberinya wajah seperti ini, dan Lou Tianxing tersenyum cerah. Dia mengangguk dan berkata, jika kamu punya waktu, pergilah ke Menara Yanyu dan biarkan 12 menemanimu bersenang-senang. Luli memberi hormat lagi, membuang muka dan memandang ke arah penguasa istana yang berpakaian seperti seorang wanita, menangkupkan tangannya dan berkata, Junior, saya telah bertemu dengan penguasa istana salju. Bagus. Penguasa istana salju mengangguk sedikit, seperti ibu mertua yang memandangi menantu laki-lakinya, dan berkata sambil tersenyum Luli, bekerja keraslah. Ketika kamu membuat perbedaan dalam pemurnian senjata dan menjadi terkenal di seluruh dunia, Anda bisa pergi ke istana gunung salju kami untuk melamar. Melamar. Ekspresi Jiang Xinghe dan Long Suesa menjadi gelap, permintaan Tuan Istana Sue terlalu jelas dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia memiliki orang suci di istana gunung salju, tetapi Jiang Xinghe tidak memiliki cucu perempuan. Wajah cantik orang suci salju menjadi semakin merah, dan dia tidak tahu apakah dia menunjukkan perasaan yang sebenarnya atau hanya berpura-pura. Luli melirik diam-diam dan memutuskan untuk memberikan wajah pada orang suci salju, lagi pula, dia baik padanya. Dia berpikir sejenak dan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Istana Sue, atas kebaikan Anda. Luli pasti akan bekerja keras. Baiklah. Jiang Xinghe tidak tahan lagi, melambaikan tangannya dan berkata Luli, Ruodan, temani Tuan Lou dan orang suci salju mengunjungi lembah artefak kami. Luli, ada banyak tempat indah di lembah artefak kami, saya kurasa kamu belum melihatnya. Ini sudah berakhir, hari-hari masih panjang, dan aku akan menikmatinya perlahan-lahan di masa depan. Ada tempat yang menakjubkan di lembah artefak. Jiang Xinghe hanya memberi isyarat kepada Luli untuk tidak lupa bahwa dia berasal dari lembah artefak. Dia juga diam-diam mengatakan bahwa lembah artefak akan memberi Luli banyak hal di masa depan, sehingga Luli dapat mematuhi tugasnya. Ya, Master Pavilion. Setelah Luli memberi hormat, dia berjalan keluar bersama Snow Sein dan Lou 12. Nona dan dengan ramah meraih tangan Snow Sein dan berjalan menuju taman di belakang. Lou 12 dan Luli hendak bergerak maju. Katakan, melihat punggung anggun Nona dan orang suci salju, Luli berbisik kalian datang ke sini untuk berpura-pura menjadi hantu. Apa yang akan kalian lakukan? Hei, Lou 12 menyeringai, menepuk bahu Luli dan berkata, dengan kebijaksanaanmu, tidak bisakah kamu menebak apa yang ingin kami lakukan? Paviliun artefak ilahimu telah mengalami banyak masalah akhir-akhir ini, dan kamu telah mempersulit hal-hal itu, banyak kekuatan besar. Bukan rahasia lagi. Luli berjalan diam-diam. Dia juga tahu bahwa hal sebesar itu tidak dapat disembunyikan. Untungnya, paviliun artefak telah menyempurnakan beberapa ratus keping kemarahan Dewa Petir, cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, orang-orang dari Sekte Pengrajin Ilahi ada di sini, kekuatan mana yang berani memaksakan diri. Karena kamu tidak bisa melakukannya dengan paksa, kamu hanya bisa melakukannya dengan lembut. Lou 12 dan Snow Sein jelas datang ke sini untuk memainkan kartu emosional. Luli merasa percaya diri. Dia bertanya dengan suara serius apakah kamu ingin membeli barang itu. Kanan, Lou 12 mengangguk dan berkata semakin banyak, semakin baik. Adapun harganya, semakin rendah, semakin baik, setidaknya harganya tidak setinggi langit. Luli, apakah benda itu benar-benar sekuat itu? Bisakah mengalahkan kekuatan super para dewa dalam hitungan detik? Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan. Saya dari artefak pavilion. Luli berkata dengan tegas, lalu berpikir sejenak dan menjawab saya hanya bisa membantu dan memohon belas kasihan, dan memberi Anda harga yang lebih rendah sebanyak mungkin. Tentu saja, saya hanyalah seorang murid muda, orang yang rendah hati, jadi aku tidak bisa memberimu banyak bantuan. Ayo, Lou 12 melirik ke arah Luli dan mencibir apakah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Kamu adalah murid sebenarnya dari Penatuagu. Kamu adalah orang di balik layar Wan Jiangdufa. Jangan kira kami tidak tahu. Selama saat Anda berbicara, Penatuagu pasti akan memberikan muka, Jiang Xinghe harus memberikan muka kepada Penatuagu, bukankah itu benar?
Itulah yang sebenarnya. Luli memandang Lou 12 dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sangat kuat, kamu telah merencanakan segalanya, dan kamu masih membutuhkan bantuanku. Kamu bisa melakukannya sendiri. Tidak, saudaraku, aku salah. Melihat Luli langsung berjalan, Lou 12 langsung menjadi ketakutan. Dia buru-buru menyusulnya, mengangguk dan membungkuk dan tersenyum meminta maaf, tidak ada jejak keanggunan seorang pemuda terkenal. Hanya dalam satu hari, 3 pemimpin sekte datang, serta tetua yang berkuasa dari 2 faksi lainnya. Ketika Jiang Xinghe melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung memerintahkan susunan teleportasi ditutup dan lembah artefak ditutup, sehingga tidak ada pengunjung yang terlihat untuk saat ini. Jiang Xinghe tahu bahwa sekte kuat ini dikirim ke paviliun artefak hanya untuk 3 tujuan. Mereka ingin mendapatkan metode untuk menyempurnakan murka Dewa Petir, atau ingin membeli murka Dewa Petir, atau hanya untuk menghancurkan murka Dewa Petir. Tentu saja, kehadiran Penatua He Chang Ying mewakili sikap tertentu dari sekte pengrajin Sen, bahkan jika seseorang memiliki niat buruk, tidak ada yang berani main-main di paviliun artefak Sen, jika tidak mereka akan mendapat balas dendam berdarah dari pengrajin Sen. Sekte. Meskipun Penatua He dan yang lainnya ada di sini, Jiang Xinghe memutuskan untuk berhati-hati dan menutup sementara susunan teleportasi dan tidak menerima orang luar. Hindari terlalu banyak orang kuat yang datang ke sini, sekelompok orang baik dan jahat, dan seseorang yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Setelah Jiang Xinghe menerima pemimpin sekte, tetua, dan lainnya yang datang sekali, dia tidak pernah muncul lagi, dan tidak memberikan kesempatan kepada kepala istana Lutian Xingsui dan yang lainnya untuk bernegosiasi. Iblis berdarah naga sedang duduk di istana tetua kuno. 3 lantai di luar dikelilingi oleh prajurit dari aula pertempuran manusia. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang dengan tenang. Penatua Gu dan yang lainnya terus mengerjakan kemarahan Dewa Petir. Perintah Jiang Xinghe adalah pertama-tama menyempurnakan 1000 artefak dan menggunakannya untuk membangun paviliun sendiri. Dengan 1000 keping kemarahan Dewa Petir, paviliun artefak memiliki senjata pembasmi super. Kekuatan manapun yang ingin menjadi musuh paviliun artefak harus membayar harga yang mahal. Lou Tianxing dan Master Istana Salju tidak terburu-buru, karena Luli telah memberikan jaminan kepada Lou 12 dan orang suci salju bahwa kecuali salah satu murka Dewa Petir dijual di paviliun artefak, selama beberapa terjual, Gunung Salju Istana dan Menara Yanyu pasti akan membagikannya. Ledakan dan basmi negara adidaya alam dewa. Ini adalah senjata pembasmi yang sangat kuat, jika Anda dapat membeli beberapa ratus dari mereka kembali ke sekte sebagai harta untuk menekan sekte tersebut akan memiliki harta pencegah super, yang sangat berguna untuk membasmi musuh dan melindungi dirinya sendiri. Para pemimpin sekte dan tetua sekte yang tersisa sedikit cemas, karena masalah ini akan semakin menyebar, dan ketika saatnya tiba, semakin banyak kekuatan akan datang untuk membeli kemarahan Dewa Petir. Belum diputuskan, kedepannya akan lebih sulit. Namun, Jiang Xinghe tidak melihat pengunjung, dan setan darah naga ditempatkan di istana tetua kuno. Yang bisa mereka lihat hanyalah beberapa tetua yang akan menemani mereka bermain haha. Sepanjang hari, Penatua He dan yang lainnya ada di dekatnya, yang berani main-main. Penatua He Chang Ying tidak terburu-buru, karena kemarahan Dewa Petir terlalu mendominasi dan tidak dapat dilindungi dengan mengandalkan paviliun artefak. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Sekte Senjiang bisa mendapatkan manfaat maksimal. Para tetua dari Sekte Pengrajin Ilahi ini menjadi populer akhir-akhir ini, baik mereka ingin membeli murka Dewa Petir atau menanyakan informasi, para tetua ini dapat memainkan peran tertentu. Jika para tetua meminta belas kasihan, Jiang Xinghe pasti akan memberi mereka muka. Para tetua ini juga berpartisipasi dalam menyempurnakan kemarahan Dewa Petir, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu banyak. Para tetua lainnya tidak tahu seberapa kuat kemarahan Dewa Petir, dan mereka hanya bisa menyimpulkannya secara kasar. Tetua kuno tidak pernah keluar dan telah menyempurnakan kemarahan Dewa Petir. Jiang Xinghe juga telah menghilang. Jiang Xinghe tidak akan membicarakan apapun kecuali dia memurnikan ribuan kemarahan Dewa Petir. Pertama-tama carilah perlindungan diri dan lakukan pencegahan mutlak, lalu tawar-menawar dengan kekuatan lain. Jiang Xinghe sebenarnya tahu bahwa tidak realistis untuk memonopoli kemarahan Dewa Petir, menjual sejumlah kemarahan Dewa Petir akan mengurangi tekanan pada paviliun artefak. Jika tidak, hanya paviliun artefak yang memiliki kemarahan Dewa Petir, dan semua kekuatan besar akan mengawasi paviliun artefak. Setelah paviliun artefak dijual, kekuatan utama akan merasa lebih lega. Luli tinggal bersama Lou 12 dan orang suci salju selama 2 hari, dan kemudian kembali ke istana untuk membantu. Orang suci salju dan Tuan Istana Salju bertindak pada awalnya,
tetapi orang suci salju berperilaku sangat alami dengan Luli di kemudian hari. Luli tentu saja tidak mengambil hati, dia hanya menganggap orang suci salju sebagai teman. Kejahatan berdarah naga secara pribadi bertanggung jawab atas para tetua kuno, dan para tetua memurnikan siang dan malam. Output dari kemarahan Dewa Petir meningkat pesat. Lebih dari 20 keping kemarahan Dewa Petir diproduksi setiap hari, dan 500 keping bisa disempurnakan dalam sebulan. Sebulan kemudian, Jiang Xinghe akhirnya muncul, tetapi alih-alih bertemu dengan bos pasukan lain, dia pergi menemui Penatua He terlebih dahulu. Luo Huang telah tinggal di lembah artefak selama periode ini, dan Long Yun, Hai Long Wentian, dan lainnya datang dari waktu ke waktu untuk memberi penghormatan. Mereka berharap katak dapat memakan daging angsa, meskipun mereka tidak bisa dimakan dan cium wangi daging angsanya, masih enak. Yang membuat Luo Huang sedikit tertekan adalah Luli tidak muncul sekalipun, sepertinya dia adalah wanita cantik, dan Luli tidak merasa terharu sedikitpun. Selama periode ini, Penatua He dan Penatua Ying memberi isyarat kepada beberapa penatua untuk meminta Luli datang dan memberikan penghormatan, tetapi Luli tidak pernah muncul. Wanita cantik cenderung lebih mementingkan penampilan dan pesonanya, mereka terbiasa dengan hari-hari ketika bintang dan bulan saling bersinar. Mereka mungkin tidak peduli jika sekelompok pria mengelilinginya, tetapi jika pria luar biasa tidak peduli dengan dirinya sendiri, mereka seringkali akan merasa sangat tidak seimbang di dalam hati. Terutama setelah mengetahui bahwa Luli telah bersama orang suci salju selama 2 hari, Luo Huang merasa semakin tidak bahagia. Luli akhirnya muncul hari ini, dan bersama Jiang Xinghe, Penatua Gu juga muncul untuk pertama kalinya. Penatua seperti kepala bangau dan elang ada di sini, tetapi jika Penatua Gu menghindari bertemu mereka, akan dikatakan bahwa dia tidak memahami aturannya. Temui Penatua He, temui Penatua Ying, dan temui Nona Huang. Luli memberi hormat dengan hormat ketika Penatua Jiang Xinghe Dragon Blood Demon dan yang lainnya melihatnya. Setelah memberi hormat, dia berdiri di samping dengan pandangan tertunduk, tidak menyipitkan mata, dan dia tahu aturannya dengan baik. Penatua He memandang Luli sambil tersenyum dan bertanya, Luli mendengar bahwa kamu berkontribusi banyak dalam penyempurnaan kemarahan Dewa Petir kali ini. Luli dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, Penatua, dia mencoba membasmi anak ini. Luli bahkan bukan seorang pemurni senjata. Bagaimana Luli bisa menggunakan artefak tingkat tinggi seperti kemarahan Dewa Petir? Dia hanya membantu yang lebih tua dan melakukan beberapa hal kecil. Hehe, Penatua Ying tersenyum tipis dan berkata, saya melihat kemarahan Dewa Petir. Ada beberapa metode gaya formasi chaotic dan gaya formasi kondensasi. Apakah Sanhe telah mengubah gayanya? Penatua Gu tahu bahwa Penatua Ying dan yang lainnya akan curiga, jadi dia mengangkat tangannya tanpa mengubah ekspresinya dan berkata, Penatua Ying, saya baru-baru ini melakukan beberapa penelitian kecil tentang aliran formasi chaotic dan aliran formasi kondensasi, yang tidak elegan dan membuat Penatua Ying tertawa. Oke, Penatua He tidak ingin melanjutkan masalah ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, apakah Huang kecil bosan akhir-akhir ini? Luli, tolong ajak dia berkeliling. Luli tahu bahwa Penatua He dan yang lainnya siap untuk mendiskusikan bisnis, tetapi dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Luo Huang. Wanita muda kaya seperti ini memiliki temperamen yang sangat buruk, dan dia tidak ingin melayaninya seperti seorang cucu. Penatua He memanggil namanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, ini suatu kehormatan besar, Nona Huang, tolong. Luo Huang tetap menutupi kerudungnya. Dia menatap Luli dengan mata hitam dan putih jernihnya dan melangkah keluar. Luli segera mengikutinya. Setelah Luli dan Luo Huang pergi, Penatua He berhenti berbicara omong kosong dan berkata langsung pada intinya, Xinghe, kamu telah menerima banyak pesanan pembelian dari kekuatan besar selama periode ini, kan? Bukankah ini sedikit membuat stres? Jiang Xinghe tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan dari Penatua He. Dia ada di sini untuk bernegosiasi hari ini. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, Hui Penatua He, itu memang benar. Saya berencana untuk mengadakan pertemuan lelang dalam beberapa bulan dan lelang 100 kemarahan Dewa Petir sekaligus. Mulai sekarang, kami hanya menjual 100 keping kemarahan Dewa Petir setiap tahun, dan yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya. Tentu saja, dari Sekte Senjiang, kami akan memberikan 50 keping murka Dewa Petir setiap tahunnya. Jiang Xinghe membuat persyaratannya sendiri dan memberikan 50 keping kemarahan Dewa Petir kepada Sekte Pengrajin Ilahi setiap tahun, sehingga mendapatkan perlindungan penuh dan dukungan dari Sekte Pengrajin Ilahi dalam masalah kemarahan Dewa Petir. Penatua He dan Penatua Ying saling memandang, dan keduanya tersenyum tipis.
Jiang Xinghe tidak dapat lagi menahan tekanan, jadi ini menyelamatkan mereka dari kesulitan berbicara. Penatua He melambaikan tangannya dan berkata, Xinghe, jangan terlalu remeh. Ini pertama kalinya, 1000 koin, lalu 500 koin setiap tahun mulai sekarang, saya akan berbicara dengan sekte tersebut. Penatua He membuat syarat atas nama sekte Senjiang, tetapi beberapa singa meminta 1000 murka dewa petir untuk pertama kalinya, dan 500 untuk setiap tahun berikutnya. Anda harus tahu bahwa pemurnian kemarahan dewa petir hanya dapat mengandalkan para tetua kuno, dan para tetua kuno pasti tidak akan membocorkan diagram lingkaran sihir, jadi para tetua kuno perlu melakukannya sendiri setelah menuliskan lingkaran sihir. Selain itu, bahan ilahi yang diperlukan untuk murka dewa petir lebih mahal untuk Tian Leiyin. Bahan ilahi yang diperlukan untuk satu bagian dari murka dewa petir setidaknya puluhan ribu sumber ilahi. Sekte pengrajin ilahi hanya membutuhkan 1000, yang berarti itu menghabiskan puluhan juta sumber ilahi. Ini masih harga biayanya, diperkirakan jika dijual, Jiang Xinghe tidak akan pernah menjualnya tanpa ratusan juta sumber daya ilahi. Mulai sekarang, Sekte Senjiang masih membutuhkan 500 koin setiap tahunnya, ini sama saja dengan merampok sumber para dewa. Jiang Xinghe tahu bahwa Penatua He membuka mulutnya seperti singa, dan pasti ada ruang untuk tawar-menawar. Dia dengan cepat berkata dengan wajah sedih, Penatua He, Anda juga tahu bahwa pembentukan murka dewa petir perlu diukir oleh satu orang di gunung, dan harganya mahal, jadi kamu minta 1000. Saya ingin 500 koin setahun. Saya khawatir semua murid di paviliun artefak ilahi saya akan mati kelaparan dalam beberapa tahun. Apa yang kamu lakukan? Berpikir untuk memberikan 200 koin untuk pertama kalinya dan 100 koin setahun di masa depan. Jangan terdengar begitu menyedihkan. Penatua He tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, saya rasa jumlahnya tidak terlalu kecil. Mohon bekerja keras untuk San He. Tentu saja, sekte tidak akan membiarkan San He bekerja dengan sia-sia. Saya akan melamar akumpulan materi ilahi yang akan dikirim ketika saya kembali. Pengrajin ahli, saya dapat memberi Anda beberapa bakat khusus Zongdu, bagaimana kami dapat membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Dengan baik, wajah Jiang Xinghe menunjukkan kegembiraan, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, dia mengatakan itu untuk materi ilahi, tetapi dia tidak mengatakan berapa banyak. Tidak peduli apa yang Anda berikan, jika Anda membuangnya begitu saja, paviliun artefak akan tetap menderita kerugian besar. Dia tampak bahagia di permukaan, tetapi terus menawar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Penatua He, karena telah memahami kami. Semua murid paviliun artefak ilahi akan berterima kasih kepada Penatua He dan Sekte Pengrajin Ilahi. Jika mereka dapat memberi kita 10.000 kilogram batu darah coklat setahun, 1000 kristal Tianyang, tunggu materi ilahi ini, saya pikir tidak akan ada masalah bagi kita untuk mengirimkan 300 murka dewa petir ke Sekte Pengrajin Ilahi dalam setahun. Jiang Xinghe mulai membayar kembali uangnya, meskipun paviliun artefak adalah cabang dari Sekte Pengrajin Ilahi. Paviliun artefak menyempurnakan kemarahan dewa petir dan memiliki kekuatan tawar. Jiang Xinghe jarang memiliki kepercayaan diri untuk menantang Sekte Senjiang, jadi bagaimana dia bisa mundur dengan mudah. Terkadang semakin Anda mengungkapkan sikap Anda, atasan Anda akan semakin menghargai Anda. Hahaha, Penatua He tertawa keras dan terus bertengkar. Dia mulai berdebat dengan Jiang Xinghe dan menawar berulang kali. Pada akhirnya, dia pasti akan memilih harga yang dapat diterima kedua belah pihak. Saat Jiang Xinghe dan Penatua He berdebat, Luli memimpin Luo Huang menuju taman halaman belakang. Tapi, dia jarang ke sini dan tidak terlalu mengenalnya, jadi dia mengajak Luo Huang berkeliling, dia tidak tahu kemana dia pergi, jadi dia membawanya ke paviliun di tepi danau. Sepertinya aku lebih mengenal tempat ini daripada kamu. Luo Huang mengikuti Luli berkeliling dan datang ke paviliun tepi danau tempat dia sering duduk bersila. Ada sedikit ketidakpuasan di matanya dan dia berkata, Luli, aku memintamu untuk mengajakku bermain, maukah kamu mengajakku bermain? Di sini. Merasa kasihan, Luli merentangkan tangannya dan berkata tidak ada tempat yang menarik di lembah artefak, dan saya tidak mengenal halaman belakang. Saya hanya murid biasa, dan saya tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Selain itu, kamu sudah besar sekali, kenapa kamu masih begitu main-main? Penatua dia memintaku untuk mengajakmu keluar. Sebenarnya, dia hanya tidak ingin kita mempengaruhi diskusi mereka di dalam. Kita hanya duduk santai dan menunggu mereka sampai selesaikan pembicaraan lalu kembali. Luli duduk di samping, memandangi danau di kejauhan, dia tidak membawakan teh Luo Huang, dan dia bahkan sepertinya tidak suka berbicara dengannya. Dia sama sekali tidak seperti pria lain.
Setiap kali dia bersama Luo Huang, dia menunjukkan kesopanannya, terus membual secara rahasia tentang betapa hebatnya dia, atau berusaha keras untuk memamerkan kekuatan dan kekuatannya. Luo Huang melirik Luli dan bertanya dengan perasaan tidak puas. Luli, kamu sepertinya benci bersamaku. Apakah aku menyinggung perasaanmu? Sama sekali tidak. Luli menoleh untuk melihat Luo Huang dengan tenang dan berkata, Nona Huang, jangan terlalu khawatir. Kamu cantik dan cukup baik. Bahkan seorang pria pun tidak akan membencimu. Tuan Lu memiliki status yang rendah hati dan sangat takut untuk bersama Nona Huang, jadi dia sedikit pendiam. Saya hanya tidak berani bicara terlalu banyak. Waspada, Luo Huang memutar matanya, menambahkan pesona yang menawan dan menyenangkan. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak pernah menyadari bahwa Luli sedikit berhati-hati, apalagi takut. Luli tidak menganggapnya serius sama sekali dan jelas-jelas berusaha menghadapinya dengan santai. Hah, dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun dengan marah. Luli meliriknya dari sudut matanya, melihat ke kejauhan, bersandar pada pilar, dan berhenti berbicara. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan kehidupan Nona Luo, karena dia tidak tertarik dengan kecantikan ini, dia hanya ingin duduk di sini sebentar dan menunggu sampai percakapan selesai. Luo Huang sombong dan Luli tidak berbicara. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Luli. Dia duduk dengan marah dan memandangi danau di kejauhan bahkan tanpa melihat ke arah Luli. Sesaat kemudian, Luo Huang tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia mendengarkan sejenak, lalu matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia melihat ke kiri. Benar saja, dia melihat Luli tidur nyenyak di pilar, tidur nyenyak dan terlihat sangat santai. Luo Huang benar-benar terdiam, dan untuk pertama kalinya dia merasa frustrasi di dalam hatinya, dia mulai meragukan pesonanya sendiri. Dengan kecantikan cantik duduk di sampingnya, bagaimana Luli bisa tertidur? Luli benar-benar lelah. Dia belum tidur selama 1 jam dalam beberapa bulan terakhir. Dia telah menyempurnakan kemarahan Dewa Petir dengan tetua kuno. Jarang sekali dia memiliki waktu luang saat ini, jadi dia tertidur begitu saja, duduk di sana. Jika Anda tidak memiliki keinginan, Anda akan menjadi kuat. Jika seorang pria tidak memiliki keinginan terhadap seorang wanita, tidak peduli betapa cantik atau menawannya Luo Huang, dia akan sama seperti bunga yang indah bagi Luli. Daripada menikmati pemandangan yang indah, akan lebih menyenangkan jika tidur nyenyak. Brengsek, Luo Huang memelototi Luli dengan getir, merasa akan meledak. Penatua He meminta Luli mengajaknya bermain, tetapi Luli tertidur sendirian, meninggalkannya, yang sangat cantik, sendirian. Hal ini membuat Luo Huang merasa malu dan sedih. Setelah duduk beberapa saat, Luo Huang menjadi semakin marah saat memikirkannya. Dia berdiri, cahaya putih samar menyala di tangannya, dan kemudian aliran udara dingin muncul di tangannya. Dia meraih danau di dekatnya, dan seekor naga air melesat dan terbang melewati tangan Luo Huang. Air danau tiba-tiba berubah menjadi air es, dan naga air itu menutupi kepala Luli. Wah, naga air membasahi kepala Luli, dan air es langsung membangunkannya. Dia baru saja bangun dari tidurnya dan mengira ada serangan diam-diam musuh. Dia secara naluriah bertepuk tangan ke depan dan pada saat yang sama mengeluarkan senjata ilahi pembasmi iblis. Cincin luar angkasa di tangannya menyala dan mutiara jahat surgawi muncul. Ledakan. Luo Huang berdiri di depan Luli, dan Luli sedang duduk. Telapak tangan ini kebetulan mengenai dada Luo Huang, dan mengenai salah satu puncak kebanggaan Luo Huang. Belum lagi, telapak tangan Luli sangat kuat, dan Luo Huang sama sekali tidak siap. Oleh karena itu, tubuh Luo Huang tiba-tiba terlempar, dan dia menabrak sebuah danau kecil tidak jauh dari sana, berubah menjadi hewan phoenix yang tenggelam. Ups! Melihat mata Luo Huang yang memalukan dan mematikan, Luli panik dan melayang pergi seperti hantu dengan gelombang kekuatan suci. 36 taktik adalah yang terbaik, jika tidak, Luo Huang pasti tidak akan pernah selesai dengannya. Luo Huang merasa malu dan marah, dan berteriak dengan panik, Luli, aku akan membasmimu. Aku akan membasmimu. Luli berlari kembali ke istana tetua kuno dan tidak berani keluar. Luo Huang tidak berani membuat keributan di paviliun artefak, dan ada beberapa hal yang dia terlalu malu untuk bicarakan. Citra luarnya selalu murni dan murni. Jika tersiar kabar bahwa Luli menamparkan bagian pribadinya, reputasinya pasti akan hancur. Dia hanya bisa menangis dan berlari kembali ke kamarnya, mengejutkan banyak pelayan. Siapa yang berani memprovokasi wanita muda kaya ini? Penatua He dan yang lainnya mengetahui pemikiran spiritual mereka, tetapi mengabaikannya. Adalah normal bagi orang muda untuk berkelahi dan berkelahi. Penatua He tidak begitu kejam. Diskusi di sini hampir selesai.
500 keping kemarahan Dewa Petir akan diberikan kepada Sekte Pengrajin Ilahi untuk pertama kalinya, dan 300 keping akan diberikan pada tahun depan. Sekte Pengrajin Ilahi melakukan segala upaya untuk memastikan kepentingan Sekte Pengrajin Ilahi, dan pada saat yang sama, menyediakan banyak materi ilahi setiap tahun. Beberapa materi ilahi yang unik untuk Sekte Pengrajin Ilahi juga akan diberikan bagian tertentu setiap tahun. Sekte Senjiang telah bernegosiasi dengan Penatua He, dan dalam beberapa bulan, 100 keping kemarahan Dewa Petir akan dilelang untuk umum. Tentu saja, diam-diam Jiang Xinghe pasti akan menjual kemarahan Dewa Petir kepada kekuatan seperti Paviliun Yanyu Istana Gunung Salju. Setelah menunggu lama di sini, saya harus memberi mereka penjelasan. Tapi harganya pasti tidak akan terlalu rendah, tidak peduli seberapa baik hubungannya, Jiang Xinghe tidak akan terlalu memberinya muka. Susunan teleportasi Paviliun Artefak diaktifkan kembali, dan blokade di luar lembah artefak dicabut. Jiang Xinghe meminta seseorang untuk menyebarkan berita. 3 bulan kemudian, Paviliun Artefak mengadakan lelang di Sunset City. Keluarkan 100 keping kemarahan Dewa Petir dan lelang 10 kali lipat, bagi yang ingin menawar bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Penatua Gu, Lu Li, dan yang lainnya terus bekerja siang dan malam untuk menyempurnakan kemarahan Dewa Petir. Tidak perlu terburu-buru memberikan kemarahan Dewa Petir kepada Sekte Pengrajin Ilahi, tetapi kemarahan Dewa Petir untuk dilelang harus disempurnakan di maju. Selain itu, jika 100 koin dilelang di permukaan, volume transaksi akhir harus lebih dari 300 koin. Jiang Xinghe mulai bernegosiasi dengan penguasa istana Lutian Xingsui dan lainnya. Jiang Xinghe meminta harga tinggi, tetapi pada akhirnya, demi Lu Li, dia membuat beberapa kelonggaran dan banyak menurunkan harga. Setelah negosiasi selesai, Lou Tianxing dan yang lainnya tidak pergi. Mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan produk jadi. Mereka semua menginginkan 100 keping kemarahan Dewa Petir. Jika mereka mengambil kembali 100 keping kemarahan Dewa Petir, maka mereka akan membawa kembali 100 keping senjata pembasmi, yang akan memiliki efek jera yang kuat dalam sekte tersebut. Penatua Ying kembali, begitu pula Luo Huang, dia sangat marah sehingga dia merasa tidak nyaman tinggal di sini sepanjang hari. Namun Penatua He tetap tinggal, dengan dia di sini, lembah artefak akan stabil seperti Gunung Tai, dan tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 bulan berlalu dengan cepat. Penatua Gu dan yang lainnya bekerja lembur untuk menyempurnakan ribuan keping kemarahan Dewa Petir. Kepala Istana Lutian Xingsui dan yang lainnya merasa puas dan kembali dengan harta karun tersebut. Lou 12, orang suci salju, dan lainnya juga pergi. Beberapa orang pergi, dan lebih banyak orang datang, lebih dari separuh dari 72 sekte ilahi datang, dan semua kekuatan besar yang tersembunyi dan beberapa sekte misterius mengirim orang. Jiang Xinghe lebih sibuk daripada Penatua Gu dalam 2 bulan terakhir, dia bertemu ini dan itu, berbicara dengan satu pihak dan kemudian pihak itu. Banyak kekuatan yang tahu bahwa membeli di lelang tidak realistis. Pertama, harganya pasti akan sangat tinggi. Kedua, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya jika menawar. Jika bisa membelinya langsung dari artefak pavilion, itu akan dilakukan sekali dan untuk selamanya. Terlalu banyak pasukan yang datang, jika semua perintah diambil, jumlahnya diperkirakan setidaknya puluhan ribu. Jiang Xinghe hanya bisa menyeret, tidak menolak atau menyetujui, tapi hanya menyeret mundur. Setelah tidak mendapat jawaban pasti, banyak kekuatan mengalihkan perhatiannya ke pelelangan. Jiang Xinghe secara samar-samar menyarankan bahwa pelelangan akan meningkatkan jumlahnya pada saat itu, selama sumber ilahi cukup, beberapa kemarahan Dewa Petir seharusnya dapat dilelang. Lu Li dan Qian Huanhan sangat sibuk selama periode ini, dan Lu Li sedikit bosan, dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal membosankan seperti itu. Dia tidak menuliskan lingkaran sihir, dia juga tidak berpartisipasi dalam menyempurnakan perangkat penyegel embrio, perangkat pengikat jiwa, dia hanya membantu beberapa tugas di dalamnya. Misalnya, kirimkan embrio senjata yang disempurnakan kepada Penatua Gu. Contoh lainnya adalah memeriksa produk jadi yang disempurnakan untuk melihat apakah ada masalah. Dengan kemampuan Lu Li saat ini, pasti akan sulit untuk menyempurnakan kemarahan Dewa Petir sendirian, tapi pasti tidak akan ada masalah dalam menuliskan lingkaran sihir. Penatua Gu tidak akan membiarkan dia melakukannya, jadi dia secara alami merasa tidak nyaman melakukan tugas seperti itu. Namun, pelelangan akan segera dimulai, dan itu adalah periode waktu tersibuk, jadi Lu Li tidak dapat berbicara dengan Penatua Gu. Anda hanya bisa menunggu hingga lelang selesai sebelum memasuki perpustakaan untuk berlatih atau membaca. Identitas Lu Li sebenarnya bukan rahasia lagi di mata beberapa kekuatan besar, dia adalah murid langsung dari tetua kuno. Oleh karena itu, identitas Lu Li menjadi sangat transenden,
karena Luli mungkin satu-satunya orang yang bisa belajar memurnikan murka Dewa Petir. Hal-hal tentang teknik pertarungan Wan Jiang juga telah menyebar, lagi pula, keterampilan pemurnian senjata Qian Huanhan memang tidak terlalu bagus, dan banyak murid paviliun artefak yang mengetahui hal itu. Beberapa murid paviliun artefak adalah mata-mata kekuatan besar, dan mudah untuk mendapatkan beberapa informasi. Beberapa kekuatan besar diam-diam mulai menghubungi Luli dan menawarkan persyaratan yang sangat murah hati. Bahkan ada satu dari 72 sekte dewa yang memberi Luli posisi penatua, selama Luli keluar dari paviliun artefak, 5 bisa mendapatkan posisi tinggi. Luli menolak semuanya. Dia sangat nyaman tinggal di paviliun artefak. Kecuali Nona Dan, Long Yunhai dan orang lain yang kadang-kadang menimbulkan masalah baginya, semua orang ramah padanya. Sebulan kemudian, pelelangan dimulai, Jiang Xinghe pergi ke sana secara langsung, dan Penatua Gu juga pergi. Namun Penatua He tidak pergi, dan terus duduk bertanggung jawab atas paviliun artefak. Sunset City adalah kota utama, dikendalikan oleh kekuatan besar, dan pemilik kota adalah orang yang sangat berkuasa. Banyak sekali orang kuat yang mengikuti pelelangan kali ini, siapa yang berani main-main di pelelangan. Itu akan menyinggung banyak pihak. Sebaliknya, Jiang Xinghe pergi bersama sekelompok tetua, dan paviliun artefak akan menjadi kosong, oleh karena itu, Penatua He duduk di sini untuk memastikan stabilitas di belakang. Luli tidak ikut. Lelang semacam ini sangat membosankan, hanya tentang jual beli murka Dewa Petir. Sekalipun harganya mahal, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Qian Huanhan mengikutinya. Dia sudah lama bosan di lembah artefak ilahi. Dia rupanya adalah murid dari tetua kuno. Dia memiliki 5 atau 6 keturunan setelah pergi. Kekuatan utama sangat sopan padanya. Bagaimana dia bisa melewatkan hal seperti itu? Kesempatan untuk pamer. Luli mengabaikan keributan di luar dan pergi ke perpustakaan sendirian, menikmati keheningan yang langka. Dia juga membuka larangan sebuah ruangan di perpustakaan dan membaca serta beristirahat dengan tenang di dalam. Setengah hari kemudian, lampu terlarang di ruang perpustakaan bersinar tanpa henti, dan Luli terbangun. Dia melihat batasan di mana cahayanya bersinar tanpa henti, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia menutup batasan dan membuka pintu, yang berdiri di luar adalah Qian Huanhan. Wajah Qian Huanhan sangat jelek, penuh kesedihan dan kepanikan. Dia menggerakkan bibirnya dan berkata dengan suara tercekat, "Bos, guru sudah mati, Master Paviliun dan Penatua Suesa keduanya sudah mati." Apa? Seperti sambaran petir yang meledak tiba-tiba, Luli mengguncang tubuhnya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Matanya menjadi gelap, dan saat ini dia merasa seolah-olah langit telah runtuh. Para tetua kuno iblis darah naga Jiang Xinghe semuanya mati, untuk paviliun artefak, langit memang telah runtuh. Seluruh paviliun artefak berada dalam kekacauan, berita telah menyebar, dan Nona dan langsung pingsan karena menangis. Long Yunhai memimpin sekelompok tetua dan yang lainnya berlutut di depan lutut Penatua He dan meminta Penatua He membuat keputusan untuk mereka. Setengah jam yang lalu, sekelompok pembasmi bayaran tiba-tiba muncul di Sunset City. Kelompok pembasmi ini pertama kali memasuki istana Tuan Kota, menarik sebagian besar orang kuat di Sunset City, menyebabkan kekacauan di kota. Ketika Jiang Xinghe melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menghentikan pelelangan dan segera berteleportasi kembali ke lembah artefak bersama tetua naga darah iblis kuno. Tetapi ketika susunan teleportasi diaktifkan, beberapa pembasmi kuat tiba-tiba muncul dan menikam sampai mati ketiga orang yang hendak berteleportasi. Ketika susunan teleportasi hendak berteleportasi, Long Suesa dan yang lainnya merasa rileks, dan tubuh mereka ditarik oleh kekuatan luar angkasa. Tidak dapat bereaksi tepat waktu pada saat itu, dia langsung ditikam sampai mati. Qian Huanhan dan sekelompok tetua tidak mengikuti Jiang Xinghe dan segera mengungsi, tetapi merupakan berkah tersembunyi bahwa mereka tidak terbasmi. Semua pembasmi berjumlah 13 orang, dan 6 di antaranya meninggal, mayat ke-6 orang ini berubah menjadi darah setelah kematian, tidak meninggalkan jejak. Namun, ada banyak orang kuat di kota ini, dan ada juga banyak orang yang cerdas, banyak orang kuat yang secara kasar menebak identitas para pembasmi ini. Setan Darah Naga adalah negara adidaya di alam dewa, berada di peringkat 1000 teratas dalam daftar dewa, dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Bahkan jika dia ditarik oleh kekuatan luar angkasa pada saat teleportasi, orang yang bisa langsung membasminya dengan satu gerakan pasti adalah negara adidaya di alam dewa, dan kekuatan tempurnya berada di atas Demon Darah Naga. Saat itu, masih banyak orang berkuasa yang mendeteksi pembasmian 3 orang dengan pikiran spiritualnya. Seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba menamparkan telapak tangannya,
dan sebuah titik hitam terbang menjauh, lalu titik hitam itu berubah menjadi ribuan titik hitam. Yang lainnya meledak di sekitar mereka. Saat Demon Darah Naga dan yang lainnya diteleportasi, ledakan titik hitam menghasilkan kekuatan robek ruang yang mengerikan, ditambah kekuatan ruang selama teleportasi. Oleh karena itu, kekuatan robek di ruang terdekat sangat kuat pada saat itu, dan Demon Darah Naga dan yang lainnya dicincang hidup-hidup. Semuanya adalah pembasmian terencana dan teanisir. Waktunya dipilih dengan sangat baik. Pasti sudah disimpulkan berkali-kali dan semuanya sudah diselesaikan sejak lama. Tata letak yang sangat tepat, teknik penyembunyian yang luar biasa, tembakan yang akurat, metode pembasmian yang sangat kuat. Ini membuat 4 kata muncul di benak semua orang kuat, tangan kematian. Ini adalah anisasi pembasmian nomor 1 di alam dewa, di atas aula pembasmian tersembunyi. Anisasi ini jauh lebih kuat daripada klan bocah Monkey tanpa mata. Dia adalah raja pembasmi bawah tanah yang layak, kekuatan super kuat yang membuat banyak orang kuat di alam dewa berubah warna setelah mendengarnya. 13 pembasmi, menghitung setidaknya 3 dari negara adidaya alam dewa telah menggunakan mereka. Dengan begitu banyak orang kuat, mereka masih sangat asing. Kemungkinan tangan kematian mencapai 70%. Penatua He sangat marah, dan tidak ada senyuman di wajahnya lagi, namun, dia tidak pergi ke Sunset City dengan gegabah, tetapi terus duduk di paviliun artefak. Dia mengirim pesan kembali ke Sekte Senjiang, diperkirakan Sekte Senjiang akan segera mengambil tindakan. Sekte Pengrajin Ilahi harus mengambil tindakan. Ini adalah sub kekuatan dari Sekte Pengrajin Ilahi. Jiang Xinghe adalah master dari Pengrajin Ilahi, dan tetua kuno juga mengembangkan kemarahan Dewa Petir. Sekarang kemarahan Dewa Petir yang dijanjikan oleh paviliun artefak kepada Sekte Pengrajin Ilahi tidak diserahkan, tetapi dibasmi sekaligus. Penatua He datang dan mencapai kesepakatan dengan paviliun artefak atas nama Sekte Senjiang. Sekte Senjiang membantu paviliun artefak menahan tekanan dari semua pihak. Penatua He bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di sini yang berani main-main, tapi, dia ditampar wajahnya. Kali ini bukan hanya Penatua He yang ditampar wajahnya, tetapi seluruh Sekte Senjiang. Jika masalah ini menyebar, akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasi Sekte Senjiang. Jika Sekte Senjiang tidak berkontribusi, siapapun dapat membasmi anggota Sekte Senjiang di masa depan. Pemimpin Sekte Pengrajin Ilahi sangat marah dan secara pribadi memerintahkan penyelidikan terhadap pelaku di balik layar. Sekte Pengrajin Ilahi mengirim 2 makhluk tertinggi dari alam dewa dan memobilisasi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh alam dewa terguncang. Alam dewa sedang bergejolak, dan orang-orang di paviliun artefak ilahi tidak mengetahuinya. Mereka hanya merasa langit sedang runtuh, dan Lu Li merasa sangat kuat saat ini. Paviliun artefak adalah tempat pertama di mana dia merasakan rasa memiliki. Jiang Xinghe sangat baik padanya, dan Penatua Gu memperlakukannya seperti Kaisar Lu, memperlakukannya seperti putranya sendiri. Long Yunhai memiliki dendam padanya, tapi Iblis Darah Naga juga sangat baik padanya. Nona dan Long Yunhai terkadang menimbulkan masalah baginya, tapi itu hanya masalah sepele. Dia sangat nyaman tinggal di paviliun artefak dan menganggap dirinya sebagai anggota paviliun artefak. Sekarang gedung langit ini akan runtuh, dan alasannya mungkin karena dia. Karena Dewa Petir sedang marah. Tian Leiyin menyebabkan keterkejutan di semua pihak di alam dewa saat itu, kemarahan Dewa Petir, yang dapat membasmi kekuatan besar alam dewa, secara alami akan menyentuh kepentingan banyak kekuatan. Kedatangan begitu banyak orang kuat dari sekte besar selama periode ini sudah dapat menjelaskan banyak masalah. Lingkaran sihir yang meningkatkan Tian Leiyin adalah Sue Ling Er, tetapi dia menyerahkannya kepada tetua kuno. Dengan kata lain, dia secara tidak langsung membasmi tetua kuno dan membasmi Jiang Xinghe jahat darah naga. Dia membasmi seorang tetua yang memperlakukannya seperti anak laki-laki. Memikirkan hal ini, Lu Li patah hati. Dia mengunci dirinya di sebuah kamar di istana tetua kuno tanpa melihat siapapun. Setelah seharian berduka, dia bangun dan berkata pada dirinya sendiri untuk melupakan kesedihannya dan bergembira. Jika tidak, dia akan segera mengikuti tetua kuno dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memulihkan hutang darahnya untuk tetua kuno, Jiang Xinghe Dragon Blood Fiend. Musuh membasmi tetua kuno dan iblis darah naga Jiang Xinghe jelas bahwa mereka ingin sepenuhnya menghancurkan kemarahan Dewa Petir dan mencegah hal semacam ini terus ada. Sebagai murid langsung dari tetua kuno, dia sangat mungkin mendapatkan metode untuk memurnikan murka Dewa Petir, bagaimana musuh bisa menyelamatkan nyawanya. Qian Huanhan juga sangat berbahaya. Tentu saja musuh pasti tidak akan bergerak akhir-akhir ini. Penatua He juga duduk di lembah artefak, jadi musuh tidak akan segila itu. Tapi Penatua He akan pergi cepat atau lambat, iblis darah naga sudah mati,
dan tidak akan ada kekuatan super di dunia dewa di paviliun artefak. Ketika saatnya tiba, jika orang kuat menyelinap masuk, dia dan Qian Huanhan akan mati tanpa tempat pemakaman. Tanpa perlindungan paviliun artefak, apakah Ling Wanjian dan Qiu Qianjun akan membiarkannya hidup? Jadi satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup sekarang adalah mencari bantuan dari Penatua Ying, atau langsung menjadi muridnya. Hanya saja tulang sesepuh zaman dahulu masih dingin, jadi dia beralih ke orang lain sebagai gurunya. Ini bertentangan dengan prinsip hidup Luli. Selain itu, setelah bergabung dengan Sekte Senjiang, dia mungkin hanya bisa menyempurnakan senjata selama sisa hidupnya, yang membuatnya sedikit berkonflik. Menurutnya, pemurnian senjata hanya bisa dianggap sebagai pekerjaan sampingan, dan mengembangkan kekuatan tempur sendiri dan menjadi orang yang kuat adalah cara yang harus dilakukan. Setengah tahun, Luli merenung untuk waktu yang lama, dan dia memutuskan bahwa dia harus tetap memiliki tingkat keamanan tertentu setidaknya selama setengah tahun, bagaimanapun, masalah ini belum berlalu, dan tidak ada yang berani datang ke paviliun artefak untuk membasmi orang. Jadi dalam waktu setengah tahun dia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri, dan setelah setengah tahun dia akan menghadapi berbagai pembasmian. Dia tidak terlalu kuat dalam pertempuran, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan mati ketika saatnya tiba. Siapa yang mengatur pembasmian ini? Paviliun Ling Qiao, Istana Disa. Dua nama kekuatan terlintas di benak Luli, dan dia dengan cepat menolaknya. Pembasmian ini konon mengundang tangan kematian, anisasi pembasmi nomor 1 di alam dewa, dan 3 kekuatan super dari alam dewa diberangkatkan. Mengandalkan Paviliun Ling Qiao dan Istana Disa, mustahil mengundang tangan kematian. Mungkinkah 3 kekuatan dewa super lainnya? Ekspresi Luli menjadi sangat serius, jika dia adalah salah satu dari 3 kekuatan dewa super lainnya, apa perbedaan antara meremasnya sampai mati dan meremas semut sampai mati jika dia adalah murid kecil? Orang-orang kuat dari Sekte Senjiang diberangkatkan, dan badai berdarah segera terjadi di banyak tempat di alam dewa, dikatakan bahwa hanya dalam beberapa hari, Sekte Senjiang membasmi ratusan tersangka, memburu puluhan pembasmi yang kuat, dan bahkan mengatakan bahwa mereka telah menemukan markas pembasmi. 2 dewa tertinggi para dewa telah bergegas ke sana bersama orang-orang mereka untuk menghancurkan secara paksa anisasi pembasmi ini. Berita itu disampaikan dengan tertib, tetapi ketika sampai di paviliun artefak ilahi, Luli merasakan sesuatu yang buruk. Dia merasa ini adalah bom asap yang diledakkan oleh sekte pengrajin ilahi, atau mereka diam-diam melintasi cencang, atau mereka tidak lagi diizinkan untuk melacak pelaku sebenarnya. Terlepas dari apakah pembasmian ini dianisir oleh tangan kematian, sangat sulit bagi Sekte Senjiang untuk membasmi lusinan pembasmi musuh dan ratusan tersangka dalam waktu secepat itu. Selain itu, mereka mengatakan telah menemukan markas pembasmi tersebut, namun mereka tidak menyebutkan nama anisasi pembasmi tersebut. Ini jelas bukan anisasi pembasmi kecil yang dapat merencanakan pembasmian secanggih itu. Jika itu benar-benar tangan dewa-dewa yang terkenal. Kematian, bagaimana Sekte Senjiang bisa menyerang markas mereka dengan begitu mudah? Selain itu, pelaku dalam masalah ini bukanlah tangan kematian, anisasi pembasmi mengambil uang masyarakat untuk menghilangkan bencana bagi mereka, yang dapat dimaklumi. Jika Sekte Senjiang ingin membalas dendam Jiang Xinghe dan lainnya, mereka harus menemukan pelakunya di balik layar. Luli memiliki perasaan yang samar-samar di dalam hatinya, dia menduga bahwa pelaku di balik layar adalah kekuatan Dewa Super, atau mungkin beberapa kekuatan Dewa Super yang bekerja sama untuk melakukan ini. Kemungkinan besar Sekte Senjiang telah berkompromi secara rahasia, atau telah memulai negosiasi rahasia, sehingga mereka melepaskan beberapa bom asap secara terbuka. Pertama, mereka dapat menyelamatkan wajah Sekte Senjiang, dan kedua, mereka juga untuk menenangkan artefak paviliun dan kekuatan lainnya jantung. Tidak peduli apa hasilnya, tampaknya paviliun artefak akan ditinggalkan, dan situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Qian Huanhan, Luli tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menemukan Qian Huanhan, dan setelah mengaktifkan pembatasan kamar, dia berkata dengan sungguh-sungguh kita tidak bisa tinggal di paviliun artefak lagi. Kamu harus kembali ke keluargamu. Jika kamu tinggal di sini, kamu pada akhirnya akan dibasmi dengan kejam mati. Tidak banyak gejolak di wajah Qian Huanhan. Dia sepertinya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Dia mengangguk sedikit dan berkata keluarga sebenarnya sudah mulai mengirim orang untuk menjemputku. Mereka sedang dalam perjalanan. Seharusnya benar-benar aman setelah kembali ke keluarga. Bos, tolong kembalilah bersamaku, kami benar-benar tidak bisa tinggal di paviliun artefak lagi. Tidak butuh. Luli tidak ingin bergantung pada orang lain. Qian Huanhan sendiri mungkin tidak terlalu populer di keluarganya. Kalau tidak,
bagaimana dia bisa bergabung dengan paviliun artefak dan menjadi murid biasa. Jika dia kembali, hidup akan sulit baginya. Kedua, dia mungkin dibasmi oleh keluarga Qian Huanhan. Bagaimanapun, dia telah menguasai metode memurnikan murka Dewa Petir. Luli berkata dengan tegas Xiao Han, jangan khawatirkan aku punya tempat yang aman untuk pergi. Ngomong-ngomong, ini adalah beberapa buku peninggalan para tetua, yang berisi metode pemurnian Tianlei Yin. Kamu harus menyalinnya semuanya sekaligus. Dengan baik, melihat ratusan buku kuno yang terlempar ke tanah, Qian Huanhan sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan getir, bos, apakah Anda murid sejati sang guru? Jangan terlalu banyak berpikir. Luli menepuk bahu Qian Huanhan dan berkata, dalam hatiku, kamu adalah adik kandungku dan orang yang paling dekat denganku di paviliun artefak. Mata Qian Huanhan menjadi sedikit merah, dia mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, dia mengeluarkan pena dan kertas dan mulai menyalin. Luli keluar dari kamar, setelah berpikir beberapa lama, dia memasuki kamar Penatua Gu. Dia tidak ingin mendapatkan peninggalan apapun dari tetua kuno, dia hanya ingin mengambil beberapa jubah tetua kuno dan membantunya membangun makam. Tubuh tetua kuno itu terkoyak oleh kekuatan distorsi ruang yang kuat. Memasuki ruangan, Luli menemukan ruangan itu sangat berantakan. Semua perabotan, buku, artefak dan sejenisnya hilang. Jelas ada seseorang yang masuk dan menjarah semua yang ada di dalamnya. Mendengus, Luli diam-diam marah, sudah berapa hari sejak Penatua Gu meninggal. Para tetua paviliun artefak mulai mendambakan reliknya. Tentu saja, para tetua itu mungkin tidak peduli dengan beberapa relik, tetapi mungkin lebih peduli pada metode pemurnian dan peningkatan Tianlei Yin. Luli menahan amarahnya dan merapikan ruangan. Dia juga mengambil beberapa jubah yang biasa dipakai oleh tetua kuno dan pergi ke halaman belakang. Dia memisahkan kuburan baru di sebelah dua tumpukan kuburan dan segera memberikan batu nisan kepada tetua kuno itu. Setelah bersujud beberapa kali, Luli berkata dengan kata-kata yang sangat tegas, guru, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda yang tidak terpenuhi. Jika Sekte Senjiang tidak membantu Anda membalas dendam, saya juga akan berpikir tentang itu. Aku akan mencari cara untuk membalaskan dendammu. Sasha, ada langkah kaki di luar, dan ekspresi Luli menjadi gelap saat pikirannya melayang. Orang yang datang adalah Jiang Zuqiang yang selalu pergi ke Aula Tiga Harta Karun tanpa alasan, sepertinya orang yang memasuki kamar tetua kuno itu adalah Jiang Zuqiang. Tanah dari Jiang Zuqiang masuk. Ketika dia melihat batu nisan tetua kuno, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Setelah membungkuk hormat ke makam 3 kali, dia menghela nafas dan berkata, Penatua kuno dan Master Pavilion sangat jahat. Paman Xian meninggal, juga berduka. Luli, jangan terlalu sedih, Sekte Senjiang pasti akan membantu mereka membalas dendam. Kita tidak punya waktu untuk berduka sekarang, kita harus kuat dan bersemangat, jika tidak, fondasi besar dari paviliun artefak akan dihancurkan. Tuan dan para tetua kuno juga akan mati dengan damai. Luli tidak memiliki ekspresi di wajahnya, menundukkan kepalanya dan berkata, Penatua Jiang berkata ya, murid ini telah mengingatnya. Lalu bagaimana? Jiang Zuqiang mengungkapkan tujuannya, dan dia berkata dengan serius ada pertemuan di aula tetua di paviliun. Saat ini, Penatua He untuk sementara bertanggung jawab atas segala sesuatu di paviliun artefak ilahi. Saya bertanggung jawab atas urusan khusus. Penatua dia meminta saya untuk datang dan melihat, dan juga meletakkan ini bahan-bahan suci, peralatan, dan buku-buku dalam koleksi telah disortir dan diringkas, dan akan disimpan di paviliun untuk sementara waktu. Luli, apakah tetua kuno memberi Anda beberapa buku dalam koleksi, atau metode menyempurnakan guntur surgawi, diagram lingkaran sihir armor guntur, Del? Rubah menunjukkan ekornya, dan Jiang Zuqiang menggunakan kekuatan rubah untuk menekan Luli atas nama Penatua He. Tentu saja, mungkin juga Penatua He menginginkan metode pemurnian guntur surgawi, diagram lingkaran sihir murka Dewa Petir, dan metode pemurnian armor guntur. Luli memiliki semua ini, tapi bagaimana Luli bisa memberikan Jiang Zuqiang? Dia berkata tanpa ekspresi. Penatua Hui Jiang, semua peninggalan tetua kuno ada di kamarnya. Anda seharusnya mencarinya, kan? Dia tidak memberi saya buku apapun, metode pemurnian Tianlei Yin, atau lingkaran sihir dari Jinglei Armor. Bahkan lebih mustahil lagi memberikannya padaku. Aku bahkan bukan pembuat senjata, jadi percuma saja memberikannya padaku. Benarkah tidak? Jiang Zuqiang ragu. Dia tahu betul bahwa Luli adalah murid langsung dari Penatua Gu dan Qian Huanhan hanyalah palsu. Jika Luli tidak membawa barang-barang ini, kemarahan Dewa Petir dan armor guntur, termasuk Yin guntur surgawi,
mungkin telah hilang. Tidak, Luli menggelengkan kepalanya dengan kuat. Belum lagi dia memberikan diagram formasi sihir kemarahan Dewa Petir dan armor guntur kepada tetua kuno. Bahkan jika itu adalah peninggalan tetua kuno, dia tidak akan memberikannya kepada Jiang Zuqiang. Tunjukkan padaku cincin luar angkasamu. Jiang Zuqiang tiba-tiba membuat permintaan yang sangat berlebihan. Dia juga menjelaskan ini adalah masalah yang diputuskan oleh Aula Tetua. Masalah ini melibatkan keamanan dan pengembangan paviliun artefak, jadi saya harap Anda mengerti. Saya hanya melakukannya dia secara rutin. Bagaimana Jiang Zuqiang bisa melihat cincin luar angkasa Luli? Mutiara Tianxi masih ada di dalam. Bagaimana jika Jiang Zuqiang langsung merampas Mutiara Tianxi? Jadi dia hampir tidak ragu-ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Jiang, cincin luar angkasa adalah milik saya menolak memeriksanya untuk Anda. Kamu tidak bisa tidak menolak. Ekspresi Jiang Zuqiang berubah dingin, tangannya bersinar dengan cahaya biru tua, dan dia hendak mengambil cincin luar angkasa Luli dengan paksa. 1360